Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 116. Rubah Putih. Laguna Kolektive, terjemahan Mooi, Little Pond Town. Tanah ilahi hamparan tanah, luas dan tak terbatas. Setelah mengurangi orang-orang yang dikenal sebagai roh dari 10.000 ciptaan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hidup bersama dengan manusia di ruang antara surga dan bumi ini. Seperti rumah tangga yang memiliki ayam, bebek, babi, dan anjing, binatang buas seperti harimau kumbang, serigala, harimau, dan serigala, adalah semua yang biasa diketahui dan dilihat manusia. Dan sejak zaman kuno, berbagai jenis rumor telah menyebar dan menyebar di dunia, di tanah ilahi di sekitar hutan belantara terpencil, di antara gunung-gunung tandus dan sungai-sungai yang sulit diatur, ada beberapa binatang buas spiritual kuno, spesies sisa dari masa purba yang kacau yang tersisa di dunia fana. Dalam 100.000 tahun berikutnya, tak terhitung kisah tentang pemuda berdarah panas yang bepergian melintasi gunung dan lautan untuk menangkap naga dan iblis dibicarakan dengan gembira, menyebar di sekitar mulut ke mulut. Dan dalam banyak cerita rakyat yang beragam itu, ras roh rubah yang mungkin bukan monster paling biadab dan terkuat tetapi tanpa keraguan, spesies roh rubah adalah cerita rakyat mistik yang paling misterius di mata manusia dan satu-satunya legenda yang memiliki beberapa hubungan manusia. Seperti jenis water black water mystical viper, dari binatang besar purba yang telah menjadi sasaran dari banyak pemuda yang ingin membuktikan kemampuan dan pelatihan mereka, roh rubah sebaliknya ketika disebutkan, selalu memiliki beberapa hubungan yang meragukan. Meskipun selalu ada juga cerita rakyat di mana roh rubah menimbulkan luka pada manusia tetapi perbedaannya dibandingkan dengan makhluk lain adalah, ras roh rubah biasanya meninggalkan kisah menyentuh jatuh cinta dengan manusia dan ini, dalam berbagai cerita rakyat iblis yang merugikan manusia, benar-benar masalah yang menonjol dan tidak biasa. Tentu saja, semua ini hanya disebarkan oleh orang-orang biasa di dunia fana, di mata para pembudidaya asli. Klan roh rubah adalah sekelompok makhluk yang sangat cerdas dan licik. Kekuatan mereka tidak seperti Blackwater Mystic Viper yang semacam binatang iblis kuno yang tak terbayangkan tetapi roh-roh rubah itu malah memahami hubungan antara manusia dan legenda bahkan mengatakan bahwa ketika budidaya mereka mencapai tingkat tertentu, roh rubah akan mengembangkan kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Ini mungkin menjadi alasan bagi kisah cinta manusia dan iblis yang pedih itu. Dan di dalam klan roh rubah, ada cabang keluarga yang paling cerdas dan paling misterius. Legenda mengatakan bahwa dengan meningkatnya budidaya Taoisme mereka, jumlah ekor akan terus meningkat, 100 tahun budidaya akan memiliki 3 ekor, dikenal sebagai rubah iblis. 1000 tahun budidaya akan memiliki 6 ekor, yang dikenal sebagai rubah rusa. Dan sampai tahap 9 ekor, itu akan menjadi alam tertinggi dari makhluk iblis fana. Tidak ada yang tahu persis berapa tahun budidaya yang diperlukan untuk mencapai dunia itu tetapi dalam legenda, ketika roh rubah telah mencapai tingkat 9 ekor, itu sudah iblis yang tiada bandingnya, kekuatannya melebihi dewa, yang dikenal sebagai 9 Celestial Fox. Hanya saja legenda ini terlalu mistis, tidak banyak orang awam yang mengetahuinya tetapi dalam hati Ghostly, sejelas cermin. Bukan karena apapun, tetapi karena 10 tahun yang lalu, di Gua Naga Api itu, sepasang tokoh roh rubah yang mati karena cinta, adalah sentakan pertama dalam hidupnya untuk keyakinannya yang dulu tak tergoyahkan. Bahkan sampai sekarang sesekali dalam mimpinya, sosok rubah putih yang sunyi dan indah itu, masih samar-samar berbeda. Aliran samar cahaya biru dari es beku yang membeku di sekelilingnya, menyebabkan lantai altar yang ketiga terus bergetar antara kecerahan dan kegelapan. Di depan Ghostly dan Xiao Hui, dari ceruk terdalam dari kegelapan, dalam cahaya biru yang menakutkan, sosok besar perlahan-lahan muncul. Rubah putih raksasa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya melihat rubah putih raksasa. Dari tempat dia berdiri, dia bisa melihat bahwa rubah putih 2 kali lebih tinggi darinya, hampir setinggi 2 manusia.
Bahkan dalam cahaya redup ini, tubuh bulu putih murni itu masih begitu indah, bulu halus itu seperti kain sutra terbaik di Central Plains. Ini adalah makhluk yang memikat manusia dengan satu tatapan, hanya saja tubuhnya sangat besar. Tanpa sadar rasanya agak menakutkan dan pada kenyataannya, rubah putih ini berada dalam kondisi gelisah yang sangat emosional. Ruang altar yang awalnya tenang, sekarang dipenuhi dengan ratapan dan raungan rubah putih. Sepasang mata hitam pekat yang dipasang di kulit putih dan putih, sekarang dipenuhi kegilaan. Lampu biru menjadi lebih terang dan lebih terang, entah bagaimana angin mulai bertiup. Pakaian Ghostly mengepakkan angin, Xiao Hui menjerit keras, menunjukkan giginya pada rubah putih itu, membuat sikap mengancam. Tiba-tiba, teriakan dari tenggorokan rubah putih, kaki depannya tiba-tiba meninggalkan tanah, itu benar-benar berdiri dan hampir pada saat yang sama, Ghostly merasakan es beku di sekitarnya terpancar dengan cahaya biru. Dalam gemuruh suara, dua besar, hampir setinggi 3 orang, es bergerak di udara, masing-masing menuju ke arah Ghostly. Ghostly mengerutkan kening, tongkat penyerap jiwa bersinar dengan cahaya hijau gelap, dengan cepat membawanya dan Xiao Hui mundur. Hampir pada saat yang sama sosok mereka bergeser, dua dari es raksasa itu bertabrakan bersama dengan gemuruh, membuat ledakan yang memekakkan telinga, es pecah yang tersebar di sekeliling. Bahkan sebelum mereka berhenti, seluruh es tingkat ketiga yang memancarkan cahaya biru redup, menyala pada saat yang sama. Seketika energi iblis yang menakutkan meningkat pesat di ruang ini, balok es kecil dan besar yang tak terhitung jumlahnya perlahan melayang ke udara, berkilauan deras, sangat indah dan luar biasa. Ghostly mengerutkan kening lebih dalam, kekuatan jahat rubah langit 9 ekor ini seperti yang diharapkan kuat, binatang iblis yang telah ia temui beberapa tahun terakhir, selain binatang besar kuno yang tak terbayangkan Blackwater Mystical Viper, rubah celestial 9 ekor di depan tentang dia adalah yang terkuat. Namun, ketika matanya melihat melewati pecahan es yang tak terhitung banyaknya yang berkelap-kelip dengan cahaya biru yang indah, sosok putih dengan mata penuh dengan kesedihan dan kesedihan, itu adalah ekspresi yang sudah lama tidak dilihatnya, persis seperti gambar serigala, mulai terombang-ambing di dalam hatinya, tidak peduli apa, dia tidak ingin bertarung melawan rubah putih ini. Hanya saja ketika dia ragu-ragu, rubah langit berekor 9 membuat peluit tajam, pecahan es yang mengambang di udara melesat dengan kecepatan kilat, seolah-olah mereka telah menerima perintah misterius. Wajah Ghostly berubah dingin, meregang untuk meraih Xiao Hui dan memeluknya di dadanya, pada saat yang sama, memegang tongkat penyerap jiwa dan terbang ke samping. Dalam sekejap, lampu biru menyala di mana-mana, es padat seperti hujan, bertabrakan satu sama lain tanpa henti. Dalam setiap momen percikan api, aliran cahaya putih pucat dan es biru yang tak terhitung jumlahnya, mengejar sosok hijau gelap itu. Bayangan hijau gelap seperti hantu, selalu melarikan diri pada saat kritis, dalam hujan es, kiri atau kanan, naik atau turun, menghindari lapisan hujan es yang tidak pernah berakhir ini. Peluit tajam rubah putih berubah lebih tinggi, hanya saja untuk beberapa alasan, jeritan marah tampaknya kurang stamina, sementara pertarungan hebat sedang berlangsung, sesosok hijau tua tiba-tiba melintas, entah dari mana Ghostly telah melintasi lapisan-lapisan es itu dan berlari di dekat rubah putih. Rubah putih terkejut, bulu putihnya yang indah bergerak sendiri, kaki depannya melambai dan tampak seperti akan menimbulkan beberapa efek aneh. Tiba-tiba pada saat ini cahaya merah gelap melompat tiba-tiba dari belakang, hampir pada saat yang sama, tubuh rubah putih bergetar, seperti menderita pukulan berat, matanya tidak fokus dan pada saat itu, kekuatan jahat menghilang seluruhnya, tubuhnya runtuh. Dan saat berikutnya, sosok gelap itu melayang, tangan pucat dari cahaya melesat keluar, meraih tenggorokan rubah putih. Rubah putih mengerang, matanya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa tetapi melihat ekspresinya, itu malah menutup matanya, seolah mengundurkan diri, menunggu untuk mati. Tempat di mana tangan bersentuhan, dingin sekali tetapi masih lembut, tangan Ghostly mendarat di tenggorokan rubah putih, tubuh besar itu tepat di depannya, tetapi untuk beberapa alasan, itu seperti burung kecil yang lemah di tangannya. Xiao Hui berjongkok di dada Ghostly, tiba-tiba memanggil dengan lembut. Ghostly diam-diam menatap rubah putih di depannya, perlahan menarik tangannya.
Rubah putih perlahan membuka matanya, memantulkan ke matanya, adalah sosok pria di depannya. Satu rubah satu manusia, saling memandang seperti itu. Rumble. Mengikuti suara, hujan es yang menderu di belakang Ghostly, kehilangan kekuatan iblisnya menyatu dan mulai jatuh. Ketika es bertabrakan satu sama lain, kristal es berhamburan kemana-mana, kabut es putih melayang keluar, menyebar dari belakang dan benar-benar menutupi Ghostly dan sosok rubah putih itu. Setelah waktu yang lama, debu es berangsur-angsur turun, Ghostly dan sosok rubah putih muncul lagi. Xiao Hui lagi merangkak ke bahu Ghostly, tiga matanya berkedip dan berkedip, memandang Ghostly dan melihat rubah putih lagi dan kemudian melihat sekeliling, tiba-tiba mengembangkan minat pada kristal es yang indah tersebar di sekitar dan melompat turun dari bahu Ghostly, duduk di lantai, mengambil beberapa kristal es yang indah memancarkan cahaya redup biru dan mulai bermain dengannya. Mata rubah putih dari Ghostly bergeser ke Xiao Hui, itu tampak dengan penuh perhatian dan kemudian kembali ke Ghostly. Setelah beberapa saat, berkata, "Mengapa kamu tidak membunuhku?" Suaranya jelas sudah tenang. Ghostly tidak langsung menjawab, matanya tiba-tiba melirik ke belakang rubah putih. Sangat cepat, dia menemukan hal yang dia duga. Rantai merah gelap setebal lengan manusia, terkunci di pinggang rubah putih. Cahaya merah memancarkan samar-samar dari rantai, bahkan dipisahkan oleh jarak, orang bisa merasakan kekuatan yang tidak biasa itu. Rubah putih tiba-tiba kehilangan kekuatannya saat bertarung, ternyata rantai telah mengaktifkan kekuatannya. Tapi itu juga tidak biasa, jika bukan karena kontrol yang kuat ini, dengan kekuatan rubah langit legendaris yang tak tertandingi, bagaimana mungkin altar Inferno menjebaknya? Rubah putih menatap Ghostly. Ghostly tidak menjawab pertanyaannya, sepertinya tidak keberatan karena apa yang dikhawatirkannya, sepenuhnya masalah lain. Bagaimana dengan Xiao Liu? Apakah itu karena kamu membunuhnya dan kemudian mengambil cermin Inferno? Suara itu terdengar rendah, seolah-olah kelelahan. Ghostly terdiam, setelah beberapa saat dia dengan tergesa-gesa berkata, "Ke Xiao Liu yang kamu sebutkan, apakah itu rubah rusa yang memiliki 6 ekor?" Tubuh rubah putih besar bergetar dan menundukkan kepalanya. "Sudah mati." Suara Ghostly tidak keras tetapi jelas-jelas mengatakan. Mata rubah putih melihat ke tanah di depannya, dengan samar berkata, "Bagaimana?" 10 tahun yang lalu, aku bersama 2 teman mendengar bahwa ada beberapa makhluk jahat yang menciptakan masalah di bawah gua batu hitam kota kecil Pon-Pon dan karenanya pergi untuk menyelidikinya. Untuk saat ini, tempat yang luas itu sunyi, hanya suaranya yang lembut bergema, sesekali Xiao Hui bisa terdengar dimainkan. Sampai akhir, ia melihat bahwa segalanya akan berakhir dan rubah 3 ekor juga mati, ia memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum mati, ia mengikat cermin Inferno di lenganku. Ghostly mengeluarkan Inferno Mirror dari dadanya, di bawah lampu biru yang redup, totem api kuno tampaknya juga terbakar dengan ringan. Rubah putih itu menatap kosong ke arah cermin Inferno. Setelah beberapa waktu, ia berkata, "Xiao Liu adalah putraku." Keheningan di sekitarnya tampak mati, Ghostly menatap rubah putih yang sedih di depannya, tiba-tiba merasakan perasaan tercekik. Terukir dalam-dalam di hatinya, sosok rubah putih itu memasuki lava cair, sejelas itu ada di depannya. 10 tahun, seperti baru kemarin. Apa itu, yang diam-diam berubah, hatimu hatiku? Kematian putramu, aku sebagian harus disalahkan. Ghostly samar-samar berbicara, di masa depan jika kamu memiliki kesempatan, silakan dan bunuh aku. Kepala rubah putih bangkit, menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba, Ghostly merasakan bahwa rubah putih itu tertawa, dengan ribuan tahun di matanya, tawa dengan kesedihan yang samar. Jika dia bisa memberikan cermin Inferno kepadamu, aku sebagai ibunya, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang dia rasakan saat itu? Rubah putih itu berkata dengan lemah, perlahan memutar tubuhnya, rantai di pinggangnya membuat tindik telinga terdengar, mengurungnya. Ghostly memandangi rubah putih perlahan-lahan kembali ke kegelapan, tiba-tiba ada dorongan yang tak bisa dijelaskan padanya, dia meledak, apakah ada yang bisa aku bantu? Tubuh rubah putih berhenti tetapi tidak berbalik, hanya suaranya, tiba-tiba memiliki kegembiraan yang samar, kamu bersedia membantu aku? Ghostly tidak berbicara atau menjawab.
Rubah putih itu perlahan berbalik, sekarang tiba-tiba, sinar aneh muncul di mata hitamnya yang dalam. 300 tahun yang lalu, klan rubah kami mengambil Inferno Mirror dari Fenxiang Valley tetapi korban kami sangat besar. Selain Xiao Liu yang berhasil melarikan diri, hanya aku yang selamat dan dipenjara di altar Inferno ini, menderita siksaan, rantai Inferno. Kekuatan aku sedang ditekan oleh rantai Inferno ini dan formasi 8 Savage Inferno, di altar Inferno, menderita siang dan malam. Itu tertawa dingin dan berkata, kalau bukan karena fakta Fenxiang Valley ingin aku membocorkan lokasi cermin Inferno, aku pasti sudah mati sejak lama. Ghostly mengangguk dalam diam. Rubah putih meliriknya, berkata, rantai Inferno ini adalah surga dan bumi objek yang tidak biasa, terbakar dengan yang kuat, sekali dikunci, itu tidak dapat dibuka kecuali jika itu oleh seseorang yang berpengalaman dalam mantra rahasia lembah Fenxiang. Tapi selain itu, dengan Inferno Mirror, itu juga bisa membuka benda ini. Pandangan Ghostly, perlahan-lahan melihat ke cermin Inferno di tangannya, kehangatan samar dari api kuno totem terpancar keluar. Suara rubah putih berlanjut di muka, cermin Inferno adalah inti dari 10.000 api, senjata surgawi sejak penciptaan surga. Kamu hanya perlu pergi ke ujung dinding batu di belakang aku, ada platform batu berbentuk pilar bulat, rantai Inferno dimulai dari sana, pada saat yang sama meluas jauh ke lava gunung berapi di bawah dan menyerap energi panas yang tak terbatas. Tempatkan Inferno Mirror di platform batu dan rantai Inferno akan dibuka. Tanpa batasan ini, dengan hanya 8 formasi Inferno Savage di bawah tanpa Inferno Mirror sebagai intinya, itu tidak akan bisa menjebakku. Berbicara sampai akhir, suara rubah putih tampak bergetar, menunjukkan kegembiraannya. Ghostly tidak berbicara, wajahnya masih seperti air. Rubah putih menatapnya, setelah beberapa saat, kekecewaan yang mendalam muncul di matanya, itu membuat tawa masam, dengan lembut berkata, apakah kamu menyesal? Kalau begitu lupakan saja, sebenarnya di dunia ini, siapa yang tidak seperti itu? Berbicara, sepertinya akan kembali lagi, Ghostly tiba-tiba bergerak. Dia perlahan berjalan maju, berjalan melewati rubah putih. Xiao Hui di belakang, mengangkat kepalanya dan sepertinya mengembangkan minat pada situasi di sini, dalam 2-3 lompatan itu melompat ke bahu Ghostly. Ghostly berjalan melewati rubah putih. Rubah putih juga mengikuti dan berbalik, tubuhnya yang besar menyertai Ghostly. Karena alasan tertentu, matanya memiliki sinar yang berbeda. Anak muda, mengapa kamu membantu binatang jahat? Ghostly tidak berbalik dan tanpa perubahan ekspresi, rubah putih yang mengikuti di belakangnya, tidak bisa melihat ekspresinya. Setelah beberapa saat, pria yang berjalan sendirian dalam kegelapan, diam-diam berbicara pada dirinya sendiri. Sebenarnya di dunia ini, siapa yang tidak seperti itu? 10 tahun yang lalu, ketika aku menempatkan mereka ke lava dengan tangan aku sendiri, 10 tahun yang lalu, di bawah formasi Juxian, ketika aku menyaksikan tanpa daya ketika dia jatuh dari udara. Rubah putih berhenti berjalan, ujung rantai Inferno memiliki batasan yang sangat kuat pada binatang buas, itu tidak dapat bergerak maju. Dan Xiao Hui sekarang juga sepertinya merasakan sesuatu, melompat turun dari Ghostly dan berhenti di samping rubah putih. Dan Ghostly tidak berhenti. Rubah putih diam-diam menyaksikan, ketika kegelapan dari daerah paling redup samar-samar turun, menelan sosok pria itu. Tiba-tiba menghela nafas. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi kepala rubah besar, pergi ke dekat Xiao Hui. Xiao Hui menghadapi 100 kali lebih besar dari dirinya sendiri binatang buas, tidak memiliki rasa takut. Zizi, seru 2 kali, 3 mata menatap rubah putih pada saat yang sama. Apakah dia juga orang yang berduka? Tanya rubah putih itu dengan samar. Xiao Hui berkedip, Zizi, seru, pada saat yang sama, menggaruk kepalanya. Rubah putih tertawa samar, dalam tawa, ada lebih banyak kesedihan dan perubahan hidup. Kultivasi kamu tidak cukup dan kecerdasan spiritual kamu baru saja dibuka, cinta antara manusia di dunia fana, bagaimana kamu tahu? Itu dengan lembut berkata pada dirinya sendiri, suaranya perlahan-lahan berubah lebih lembut, samar-samar terdengar, karena dunia fana memiliki pria tergila-gila itu, maka itu membuat kami dalam 1100 tahun,
masih melekat dengan perasaan sentimen. Pintu masuk lembah Fenxiang. Suasana semakin muram, tempat itu sunyi. Suku ikan manusia dengan mata marah mereka menatap pria lembah Fenxiang dengan Shang Guanche sebagai pemimpin, dan di sisi lembah Fenxiang, ketakutan dan syok. Sejumlah murid mulai diam-diam melihat-lihat, angin sepoi-sepoi berhembus, ranting-ranting pohon menari dengan lembut, seruan hantu rendah mulai dari suatu tempat dan berkelana, membuat seseorang menjadi dingin setelah mendengarnya. Shang Guanche mengerutkan kening, wajahnya serius, bahkan jika pembunuh tak dikenal ini memiliki keterampilan tinggi, dengan keterampilannya saat ini, ia tidak khawatir. Tetapi dengan keterampilan tinggi seperti itu dan menggunakan metode kejam seperti itu jelas mencoba untuk memicu konflik antara Fenxiang Valley dan suku ikan manusia, ini memang mengkhawatirkan. Kecuali, rencana besar yang telah direncanakan Fenxiang Valley selama 100 tahun, akhirnya masih bocor. Begitu pemikiran seperti itu terbentuk, bahkan dengan resolusi keterampilan Shang Guanche yang mendalam, hatinya tanpa sadar panik. Tetapi bagaimanapun juga dia bukan sosok yang normal. Setelah beberapa saat dia tenang, dia tahu bahwa sekarang si pembunuh sedang menyaksikan dengan tamak dari kegelapan, dia tidak boleh kehilangan akal sehatnya. Dan dalam beberapa ratus tahun ini adalah pertama kalinya seseorang memiliki keberanian seperti itu dan berani berperilaku kurang ajar di lembah Fenxiang. Jika dia tidak mengajari orang itu pelajaran dengan benar, lain kali Tom, Dick, dan Harry juga berani datang dan membuat masalah. Shang Guanche fokus, kepalanya bergerak ke samping. Li Sun mengerti dan berjalan. Shang Guanche dengan dingin berkata, lewati perintah, semua murid untuk pindah, tutup setiap pintu keluar di lembah. Selain lepaskan semua, Red Eye Eagle, biarkan mereka berputar-putar di udara, kita tidak harus membiarkan pembunuh ini melarikan diri. Li Sun mengangguk, ragu sejenak, diam-diam berkata, Guru Paman, lalu Guru Lembah. Shang Guanche menggelengkan kepalanya, berkata, karena Guru Lembah meminta kamu untuk memberikan perintah kepada aku untuk menangani masalah ini malam ini, kemungkinan besar ia tidak bisa pergi. Kamu juga tahu bahwa dia. Berbicara di tengah jalan, Shang Guanche tiba-tiba berhenti, mengangkat matanya untuk melihat Li Sun, pada waktu yang akan datang, aku secara alami akan menjelaskan banyak hal kepadanya. Li Sun menunduk dan berkata, ya, murid akan melakukannya sekarang. Dan kemudian berbalik dan pergi. Ketika sosoknya yang ramah berjalan ke belakang, murid-murid lembah Fenxiang di sekitarnya memberikan jalan untuknya, dan sejak awal berdiri di sampingnya, mendengarkan setiap kata di antara dia dan Shang Guanche, Yan Hong memperhatikan sosok Li Sun, dengan jelas sinar yang aneh di matanya. Sosok Li Sun segera menghilang ke kegelapan lembah Fenxiang. Aduk melewati suku ikan manusia, beberapa ikan manusia, Jiji, secara khusus memanggil pada saat yang sama. Ikan manusia besar jangkung sebagai perwakilan mereka bertukar beberapa kata dengan yang lain, berbalik dengan wajah marah. Jiji berbicara tanpa henti. Shang Guanche mengerutkan kening. Santu di sebelahnya sudah mulai menerjemahkan. Mereka meminta kita untuk dengan cepat menyerahkan pembunuh untuk pemimpin suku mereka, jika tidak mereka akan membunuh kita semua. Shang Guanche berpunuk, dengan pandangan dingin memandang ke arah ikan-ikan manusia itu. Ikan-ikan manusia itu rupanya masih takut pada Shang Guanche, untuk sesaat terkejut tetapi karakteristik biadabnya mengambil alih dan bahkan lebih banyak ikan manusia mulai berteriak marah. Shang Guanche tahu bahwa suku-suku liar ini tidak dapat dihakimi dengan menggunakan akal sehat dan dengan masalah penting lembah Fenxiang yang akan datang, sama sekali bukan saatnya untuk mengubah keadaan menjadi masam dengan suku liar, dan sosok kuat yang bersembunyi di 10.000 gunung besar, bukan hanya dia, bahkan Master Lembah, Yun Yilan, dengan keterampilan yang melampaui langit juga membuatnya takut sampai batas tertentu. Dia merenungkan bagaimana menenangkan suku liar untuk sementara waktu, perlahan-lahan berbicara, semua orang, masalah hari ini, Shang Guanche pasti akan memberi kamu jawaban tetapi untuk saat ini, harus membuat kamu melalui ketidaknyamanan di sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba tanpa peringatan, bumi di bawah kakinya bergetar dengan keras. Gempa ini begitu tiba-tiba dan dahsyat, banyak murid lembah Fenxiang tertangkap tidak sadar dan jatuh.
Shangguanche memiliki keterampilan yang dalam, secara alami dia berbeda dari murid-murid biasa, dia hampir menstabilkan tubuhnya dalam sekejap, sementara dalam keterkejutan, dari sudut matanya yang dia lihat, berdiri di sampingnya Yan Hong juga tidak stabil tetapi hanya sedikit lebih lambat daripada dia berdiri teguh. Ah, langit telah berubah warna. Tidak tahu siapa yang pertama berteriak, semua orang melihat ke atas dalam sekejap itu, langit malam hitam pekat telah memerah, banyak awan seperti nyala api bergerak dengan cepat, mulai berkumpul dan berputar di sekitar tempat tertentu, angin dan halilintar yang tidak jelas dapat terdengar, pemandangan megah, sangat spektakuler. Shangguanche terkejut, wajahnya berubah sangat, hampir tanpa sadar dia menoleh untuk melihat dan seperti yang diduga, di mana awan telah berkumpul memang di sekitar altar inferno yang misterius. Shangguanche kaget dan marah, mengabaikan semua yang lain, dia menginjak dengan marah dan berubah menjadi cahaya abu-abu, dengan cepat terbang menuju altar inferno. Tetapi ketika tubuhnya melonjak ke udara, untuk beberapa alasan, keraguan samar melintas di kepalanya, keterampilan Yan Hong, kapan itu meningkat begitu banyak? Chapter 117 Harapan. Tubuh Ghostly bergetar hebat, segera wajahnya liar dengan kegembiraan, ekspresi panjang suram di wajahnya, dengan satu sapuan, tersapu bersih. Mengontrol emosinya yang gelisah dengan kesulitan, suara gemetar Ghostly berkata, tolong beri aku pencerahan senior. Rubah langit berekor 9 menatapnya dengan saksama kemudian tiba-tiba tersenyum dan berkata, gadis itu pasti seseorang yang sangat kamu cintai, bukan? Ghostly tidak menjawab tetapi ekspresi kerinduan dan kegelisahan di wajahnya semakin kuat. Rubah langit berekor 9 itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tetapi matanya lembut dan penuh belas kasihan, dengan lembut berkata, jika seperti yang kamu katakan, tubuh gadis itu masih utuh maka secara alami itu akan menjadi kekuatan magis aneh yang memaksa jiwanya untuk berpisah dan menyebar. Dengan benar begitu 3 jiwa dan 7 bentuk fana dibubarkan, bahkan Tuhan atau para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya tetapi selama masih ada 1 jiwa yang tersisa, maka ada harapan. Meskipun jiwa terdiri dari 3 jiwa dan 7 bentuk fana tetapi semuanya masih merupakan esensi dari manusia, dalam jiwa manusia yang sama, ada ketertarikan misterius antara satu sama lain. Taois yang dibudidayakan Central Plains hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang tetapi bertahun-tahun yang lalu, aku melihat dengan mata kepala sendiri seseorang yang misterius menyihir, jiwa kembali seni tidak biasa, dan memanggil kembali jiwa manusia dan 3 bentuk fana yang sayangnya diserap oleh iblis jahat. Karena itu, meskipun situasinya sedikit berbeda tetapi selama tubuh temanmu tidak dihancurkan dan sisa-sisa jiwa masih ada maka ada harapan. Ekspresi Ghostly pada awalnya sangat bersemangat tetapi ketika dia mendengar Soul Return Unusual Art, keempat kata ini, dia tiba-tiba mengingat sesuatu, mengerutkan kening dan berkata, Senior, Soul Return Art Unusual yang telah kamu sebutkan, jangan bilang kamu mengacu pada suku dukun hitam, di selatan 10.000 gunung besar. Alis rubah langit berekor 9 melengkung, mengekspresikan sedikit keterkejutannya, mengangguk dan berkata, kenapa, jadi kamu juga tahu tentang suku dukun hitam ini? Suku Shaman Hitam ini misterius dan tak terduga. Master Shaman Hitam yang menawarkan pengorbanan kepada para dewa di suku ini sangat mahir dalam jenis hantu, roh dan keterampilan jiwa. Selama kamu dapat menemukan Black Shaman Master, maka teman kamu kemungkinan besar bisa diselamatkan. Ghostly tidak berbicara, setelah beberapa lama, tidak mampu menyembunyikan kekecewaan di wajahnya, dengan diam-diam berkata, sejujurnya, informasi tentang suku dukun hitam ini memiliki kemungkinan untuk menyelamatkan teman aku sudah mendengarnya 10 bertahun-tahun lalu. Tetapi dalam 10 tahun terakhir, aku telah datang ke perbatasan selatan ini berkali-kali dan bahkan menjelajahi dalam waktu lama jauh di dalam gunung dan sungai yang tidak ramah itu. Tetapi tidak peduli seberapa hati-hati aku mencari, aku tidak dapat menemukan satupun informasi tentang suku dukun hitam. Semua orang mengatakan kepada aku bahwa jauh sebelum 1000 tahun yang lalu, bahwa suku dukun hitam telah punah. 1000 tahun yang lalu? Rubah langit berekor 9 mengerutkan kening saat mendengarkan dan sekarang tiba-tiba mengangkat suaranya, mengganggu Ghostly. Itu benar, ada apa? Ghostly menatapnya.
Gadis cantik yang lembut itu sedikit mengernyit, seakan merenungkan sesuatu, rambutnya yang panjang dan lembut melingkari bahunya, ketika angin malam bertiup, helai-helai menari di samping wajahnya. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Di penjara begitu lama, kepalaku tidak lagi gesit, aku harus berpikir sebelum bisa mengingat. Ketika aku bertemu dengan orang suku dukun hitam itu, 200 tahun sebelum aku ditangkap oleh Fen Xiang Valley. Jadi bisa dikatakan, setidaknya sekitar 500 tahun yang lalu, orang-orang suku dukun hitam masih ada." Ghostly menatapnya dengan tajam, ekspresi wajahnya berubah sangat, rubah langit berekor 9 melihatnya dan tiba-tiba berkata, "Baiklah, baiklah, mengingat fakta bahwa kamu adalah dermawan aku akan membantu kamu dalam hal ini. Besok aku akan membawamu ke perbatasan selatan untuk menemukan dan melihat apakah masih ada jejak suku dukun hitam di tempat aku terakhir bertemu orang itu." Ghostly menarik napas dalam-dalam, diam untuk sementara waktu, sedikit membungkuk padanya, berkata, "Banyak terima kasih senior. Aku sangat bersyukur, jika teman aku dapat diselamatkan, tidak peduli apa tugas senior yang memiliki di masa depan, teruskan saja dan suruh aku lakukan." Rubah langit berekor 9 menatap pria di depannya, melihat tekadnya yang tak tergoyahkan, kehangatan samar masih ada di matanya, bertanya-tanya siapa yang dia pikirkan. Dengan pikirannya, dia karena suatu alasan, hatinya terasa lembut, para pria di dunia fana, akan selalu ada yang tak berperasaan, juga akan ada yang berbakti. Larut malam, sepi, hanya di daerah tak dikenal jauh di dalam hutan, seruan serangga liar bergema di awan yang membayang, seolah membungkuk untuk menceritakan. Angin sepoi-sepoi bertiup, cabang-cabang di hutan bergoyang, membuat suara gemerisik. Rubah langit berekor 9 menempatkan Xiao Hui dengan lembut di tanah, berdiri di hutan, diam-diam berdiri. Setelah beberapa lama, dia menutup matanya, sedikit memutar kepalanya, seperti dia sedang mendengarkan sesuatu dan juga seolah-olah dia sedang menggunakan sesuatu jiwa dan tubuh untuk merasakan rasa kebebasan di dunia ini. Suara langkah kaki di belakangnya tiba-tiba berhenti, suara Ghostly terdengar berkata, "Malam sudah larut, mengapa tidak senior pergi tidur?" Rubah 9 langit tidak membuka matanya dan bahkan tidak berbalik, hanya dengan tergesa-gesa berkata, "Bagaimana dengan kamu? Kenapa kamu tidak tidur?" Ghostly terdiam untuk sementara waktu, berkata, "Aku tidak bisa tidur." Rubah langit berekor 9 berbalik, menatapnya, tersenyum dan berkata, "Merasa gugup?" Ghostly tidak berbicara, pikiran yang dulu hampir putus asa tiba-tiba diperbarui dengan harapan, dia tidak bisa merasa bersemangat karenanya dan karenanya insomnia. Rubah langit berekor 9 itu tersenyum manis, penuh godaan, bahkan malam di sekitarnya juga tampak lembut. Dia terdengar berkata, "Ada satu hal, aku ingin memberitahumu." Ghostly dengan cepat berkata, "Senior, tolong katakan." Rubah langit berekor 9 memelototinya, berkata, "Itu bisa kamu tidak memanggil aku senior lagi, tidak ada yang buruk tentang kamu tetapi hanya itu tidak tahukah kamu jika kamu terus memanggil seorang wanita senior di sini dan senior di sana, itu akan membuat orang itu menjadi tua, itu sangat kasar, kamu tahu?" Ghostly terdiam. Jadi tidak peduli apakah itu berusia 18, 28 atau 2800 tahun. Selama itu adalah seorang wanita, pasti akan takut penuaan. "Lalu, bagaimana aku harus memanggilmu?" Ghostly hati-hati bertanya. Wanita itu tertegun ketika dia mendengarnya dan kemudian ekspresi jengkel muncul. Setelah beberapa saat dia kemudian berkata dengan lemah, "Itu benar. Apa yang harus aku panggil? Aku sudah lama lupa nama aku." "Kenapa tidak begini? Karena kamu melihat rubah putihku yang asli, maka kamu bisa memanggilku Xiao Bai." Translatores Note, by Mean White. Xiao Bai, Ghostly dengan canggung memanggil sekali, ekspresinya sangat aneh. Rubah berekor 9 tampaknya tidak keberatan sama sekali, malah mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat monyet Xiao Hui berjongkok di tanah melihat sekeliling, dan kemudian memikirkan sesuatu, dia bertanya kepada Ghostly, "Oh benar. Lalu apa namanya monyet ini? Kamu tidak bisa memanggilnya monyet ilahi bermata 3 kan?" Ghostly berkata, "Aku mengadopsi monyet ini ketika aku masih muda, aku menyebutnya Xiao Hui."
Rubah langit berekor 9, yang juga wanita yang lembut dan cantik bernama Xiao Bai sekarang, tercengang dan kemudian tertawa, dia mengulurkan tangannya untuk membawa Xiao Hui ke atas, menilai itu, matanya penuh senyum, berkata, hihi, kami memang memiliki kedekatan, kamu disebut Xiao Hui, aku dipanggil Xiao Bai. Xiao Hui dalam pelukannya menyeringai, Zizi, tertawa, meletakkan tangan monyetnya di pundaknya, terlihat sangat akrab. Ghostly berdiri di samping, melihat pemandangan di sana, untuk sesaat tidak bisa mengatakan apa-apa, setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dalam gelap dan diam-diam pergi. Keesokan harinya, langit perlahan bersinar, hanya saja matahari perbatasan selatan masih belum menampakkan dirinya, langit redup, penuh awan gelap, itu adalah hari berawan. Tapi masih ada cukup sinar matahari dan tidak terasa mencekik. Kadang-kadang angin sepoi-sepoi akan bertiup, menyapu melewati tubuh, tanpa panas dari kemarin, meningkatkan suasana hati seseorang. Perasaan sedingin es mengalir di dalam tubuh manusia, cermin inferno di dadanya juga memancarkan kehangatan yang lembut. Dua energi ekstrim ada pada saat bersamaan di tubuhnya. Saat ini, semua tampaknya juga tenang, hidup berdampingan dengan damai. Ghostly perlahan membuka matanya, membuat tawa masam. Bahkan, tidak ada yang tahu lebih baik daripada dirinya sendiri tentang kondisi tubuhnya. Kemarin malam kata-kata yang dikatakan Xiao Bai, juga rubah langit berekor 9, tentang tubuhnya, semua terbukti selama pertarungan dengan Fire Beast ketika tubuhnya tiba-tiba runtuh. Bahkan dia sendiri tidak tahu, berapa lama tubuhnya bisa bertahan. Dia menundukkan kepalanya, memperhatikan tongkat api hitam itu diam-diam tergeletak di samping tangannya, selama bertahun-tahun, selalu menyertainya diam-diam. Dia tiba-tiba tersenyum, meraih tongkat api dengan erat, seperti terhubung oleh darah. Selama beliau bisa diselamatkan, sisanya, apa bedanya? Tiba-tiba, gerakan angin terdengar di atas gunung kecil ini, datang dari jauh di langit, sesosok manusia terbang ke bawah. Ghostly mengerutkan kening, berdiri dan melihat ke atas, matanya dingin. Setelah beberapa saat, sosok itu mendarat, lampu menyala dan berangsur-angsur pudar, memperlihatkan sosok kuning. Jinping R. Mata Ghostly menatap, hatinya merasa terkejut, dia bersembunyi di puncak gunung kecil ini tetapi Jinping R ini benar-benar masih bisa menemukannya, benar-benar sulit dipercaya, kecuali dia diam-diam mengikutinya dan bahkan dia sendiri juga tidak mendeteksinya. Jinping R. masih membawa senyum yang sudah dikenalnya, berkata, Gongzi, kamu memang menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi. Ghostly mendengus, tiba-tiba berkata, MS Jin adalah orang dengan keterampilan yang baik, benar-benar hebat. Jinping R. seperti dia sama sekali tidak mengerti sarkasme Ghostly, tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Gongzi? Tadi malam Gongzi hanya menguji kemampuan kamu sedikit dan bisa menyebabkan seluruh lembah Fenxiang menjadi terbalik. Itu adalah benar-benar perubahan wajah surga dan bumi. Gadis yang rendah hati ini benar-benar terkesan. 1000 pikiran terlintas dalam hati Ghostly tetapi dia masih tidak bisa membayangkan bagaimana gadis Yihuan ini berhasil menemukannya. Tapi itu tidak muncul dalam ekspresinya, dia dengan acuh tak acuh berkata, letusan gunung berapi kemarin adalah bencana alam dan tidak ada hubungannya dengan aku. Alih-alih, aku bertanya-tanya berita apa yang Miss tanyakan tadi malam? Mata Jinping R berkilauan dan hendak berbicara, tiba-tiba dia sedikit mengernyit, dari belakang Ghostly, suara mengepak dan pertama, monyet kelabu yang menyertai Ghostly berlari keluar dan diikuti oleh seorang wanita berjalan santai keluar dari hutan, kulitnya seperti salju, wajahnya seperti lukisan, dengan 10.000 jenis ekspresi asmara, 1000 jenis kelembutan. Semua dalam posisi anggun, itu adalah wanita yang sangat cantik. Dan yang paling penting adalah, Jinping R menoleh dan melihat bahwa wanita itu hanya memiliki mantel, tanpa pakaian lain di antaranya, bukaan itu secara tidak jelas menunjukkan kulit putih yang adil saat dia berjalan, membuatnya semakin memikat. Pakaian itu, sangat jelas milik seorang lelaki dan pada malam kemarin, dia masih melihatnya Ghostly mengenakannya dan sekarang, Ghostly tidak memiliki mantelnya lagi. Mata Jinping R berkilauan, tiba-tiba tersenyum dan berkata, saudari ini sangat cantik, mengapa aku tidak melihatnya dalam beberapa hari terakhir?
Saat berbicara, dengan senyum samar menghadap Ghostly, berkata, di masa lalu aku telah mendengar pengabdian dan cinta Gongzi untuk Nona Beiyao. Nona Beiyao juga menghancurkan jiwanya untuk Gongzi, mengorbankan tubuhnya untuk memblokir Juxian Mysterious Sword, dan Gongzi karena Nona Beiyao mengkhianati King Yun dan bergabung dengan Sekte Suci, membantu pemimpin Sekte Raja Hantu untuk melakukan ekspedisi hukuman di mana-mana, menewaskan banyak orang, dan bahkan dalam 10 tahun terakhir. Tidak ragu untuk mempertaruhkan hidup kamu untuk menembus jauh ke dalam perbatasan selatan 10.000 gunung besar untuk mencari cara untuk merawat Nona Beiyao. Semua ini, bagaimana mungkin setiap wanita di dunia tidak dapat dipindahkan dan mengagumi. Suaranya menjadi semakin lembut dan ekspresinya juga. Tetapi alih-alih ada twist dalam kata-katanya, hanya saja waktu itu tidak berperasaan, tahun-tahun terwujud, masa lalu telah berakhir, Gongzi kembali menemukan pasangan yang baik. Aku harus mengucapkan selamat kepada Gongzi atas ini, hihi. Suatu hari nanti mengizinkan aku untuk secara pribadi mengunjungi Majestic Fox Mountain dan kirimkan ucapan selamat aku kepada pemimpin Sekte Raja Hantu. Ekspresi Ghostly berubah menjadi gelap dan dingin. Sampai akhir pidatonya, dia berubah menjadi lebih berbatu tetapi dia hanya mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya itu rubah langit berekor 9 yang melirik Ghostly dan sekali lagi pada Jinping Er yang berdiri di seberangnya, tiba-tiba tertawa keras dan berkata, wanita ini, kamu telah salah paham, sebenarnya itu karena gadis yang rendah hati ini telah bertemu dengan perampok terakhir malam dan hampir dirampok kesucianku. Untungnya hantu Li Gongzi ini kebetulan lewat dan membantu aku, untungnya aku bisa melarikan diri, karena untuk pakaian pada aku, juga Gongzi yang sementara meminjamkannya kepada aku untuk berlindung. Jinping Er berbalik dan menatap Xiao Bai, dengan penglihatannya yang berpengalaman, bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata itu dan menatap Xiao Bai yang tersenyum dengan lembut, bagaimana dia akan terlihat seperti seseorang yang diancam oleh perampok kemarin. Dengan pandangan Jinping Er, jika ada bandit, yang dengan bodohnya bertemu dengan gadis ini, kemungkinan besar. Jinping Er menggelengkan kepalanya dan tidak bisa repot-repot memikirkan masalah ini, hanya saja kecantikan Xiao Bai sebanding dengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik dan kemudian berbalik untuk berbicara dengan Ghostly. Gongzi tadi malam di Fanxiang Valley, apakah kamu menemukan sesuatu? Ghostly dengan acuh tak acuh berkata, tidak ada, tadi malam setelah tiba di lembah, aku hanya mengalami letusan gunung berapi dan dengan demikian menarik diri. Dia sedikit berhenti dan memandang Jinping Er. Kamu pergi ke keriuhan di pintu masuk lembah. Apa yang terjadi di sana? Hubungan antara ikan manusia dan Tuan Fanxiang Valley? Apakah kamu punya penemuan? Jinping Er tersenyum, ekspresinya tenang, menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, sangat disayangkan, aku juga tidak memiliki penemuan. Kemarin malam keriuhan di pintu masuk lembah Fanxiang dibuat oleh perkelahian di antara murid-murid mereka sendiri, karena itu ikan manusia. Itu benar-benar kekacauan tanpa harapan. Ghostly mengerutkan kening, untuk sesaat terdiam. Jinping Er terdiam untuk beberapa saat dan sekali lagi berbalik untuk melirik Xiao Bai beberapa kali lagi dan kemudian mengungkapkan senyuman, berbalik dan berbicara kepada Ghostly. Karena Gongzi memiliki kecantikan untuk ditemani, aku tidak akan tinggal di sini dan menjadi sore, mari kita berpisah di sini. Mungkin tidak lama kemudian jika aku memiliki afirmasi dengan Gongzi, mungkin di perbatasan selatan ini kita akan bertemu lagi. Dia berbalik untuk tersenyum pada Xiao Bai, melemparkan lengan bajunya, kilatan cahaya dan berubah menjadi aliran sosok cahaya kuning, terbang ke udara. Ghostly melihat sosok yang menghilang di cakrawala, mengerutkan kening. Xiao Bai berjalan kepadanya, Xiao Hui melompat dengan 2-3 lompatan, walaupun baru satu malam, Xiao Hui tampaknya sangat dekat dengan wanita Xiao Bai ini. Xiao Bai memeluk Xiao Hui dengan lembut, setelah diam beberapa saat, berbicara kepada Ghostly, pernahkah kamu memberitahunya bahwa kita akan berada di sini? Ghostly menggelengkan kepalanya dalam keheningan, setelah beberapa saat berkata, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ku ketahui, seberapa kuat gadis ini sehingga dia akan tahu gerakan kita. Tetapi aku telah memeriksa seluruh tubuh aku dan masih tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan.
Xiao Bai melihat sekeliling, menilai Ghostly dan kemudian memandang Xiao Hui. Dia tersenyum dan berkata, dengan keahlianmu, gadis itu bahkan jika dia ingin meninggalkan jejak sedikit pun di tubuhmu, aku takut itu juga akan sulit. Masalahnya bukan pada kamu. Ghostly menoleh, ragu-ragu sejenak, berkata, jadi, dari senior. Kata-kata Miss Xiao Bai, kamu sepertinya tahu sesuatu? Xiao Bai menggunakan tangannya dan dengan lembut merapikan kepala Xiao Hui, tersenyum dan berkata, Xiao Hui pasti tidak pernah mandi, jadi masalahnya ada di tubuh Xiao Hui. Di kaki gunung kecil, Ghostly dan Xiao Bao menemukan sungai kecil yang bersih dan mandi Xiao Hui. Xiao Hui, sejak lahir, tidak pernah memiliki pengalaman mandi, secara alami 100 kali tidak mau dan berjuang dengan kekuatannya, Zizi, seru tanpa henti. Akhirnya, masih Xiao Bai yang punya jalan, dia menemukan buah-buahan liar dari suatu tempat dan melemparkannya ke tangan Xiao Hui, pada saat yang sama membujuknya dengan lembut dan akhirnya menempatkan Xiao Hui di air dan memandikannya. Ghostly menyaksikan dengan kerutan di samping, setelah terdiam lama, berkata, aneh, mengapa aku tidak memperhatikan baunya? Xiao Bai mendengarnya, tertawa dengan lembut, berkata, kamu adalah seorang lelaki dan tanpa memperhatikan, tentu saja tidak akan mendeteksi, itu karena aku terlalu menyukai Xiao Hui, tadi malam memeluknya dan dari sana, aku mencium aroma samar yang tak terlihat, pada saat itu aku merasa aneh. Xiao Hui monyet ini seharusnya tidak memiliki bau seperti ini tetapi aromanya benar-benar terlalu pingsan sehingga aku tidak memperhatikannya, hanya saja pagi ini setelah bertemu dengan wanita itu, aku kemudian sadar. Dia tersenyum dan berkata, pikiran wanita itu benar-benar hati-hati dan misterius, trik yang bagus, sangat pintar. Ghostly mendengus dingin. Langit masih dinaungi oleh dedaunan, aliran deras. Xiao Hui kadang-kadang bermain dengan gembira di sungai dan tampak tidak mau berhenti, kadang-kadang juga memercikkan tetesan air di mana-mana. Xiao Bai yang berjongkok di samping dan memandikannya, wajahnya karena monyet lucu ini, juga ditutupi dengan beberapa tetesan air. Ghostly berdiri di samping, menatap jauh. Di samping sungai, Xiao Bai menarik lengan bajunya, ekspresinya tersenyum, matanya seperti air, dengan lembut membujuk Xiao Hui untuk bersikap saat mencuci tubuhnya. Melihat dengan hati-hati, beberapa butiran air mendarat di wajahnya, seperti mutiara yang berkilau, entah dengan lembut menerkam ujung alisnya, atau mengikuti garis wajahnya yang menetes ke bawah, menyikat kulit yang hampir tembus cahaya tetapi masih tertinggal dan tidak mau jatuh. Angin sepoi-sepoi bertiup dari hutan belantara perbatasan selatan, menyisir rambutnya yang panjang, manik-manik air yang berkilauan, juga dengan lembut bergetar. Ghostly tiba-tiba menoleh dan berhenti melihat ke arah itu. Hanya setelah beberapa saat, jeritan Xiao Bai terdengar dari belakang. Ghostly terkejut, berbalik dan melihat Xiao Hui, setelah mandi, melompat ke tepi sungai dan tanpa menunggu cek Xiao Bai, mengguncang seluruh tubuhnya dan segera menyebabkan tetesan air pada bulu-bulunya menyembur ke segala arah. Xiao Bai tidak bisa menghindarinya tepat waktu, memarahi sambil tertawa. Tubuhnya telah disemprotkan dengan banyak tetesan air dari gerimis yang muncul dari langit. Bibir Ghostly bergerak, tanpa sadar juga tertawa. Lalu dia menoleh, suara Xiao Bai masih memarahi dan menertawakan Xiao Hui masih bisa terdengar. Di langit yang redup ini, tiba-tiba ada kehangatan yang tidak terlihat selama berabad-abad, diam-diam menyeduh. Chapter 118 Tian Sui Stockade. Tidak ada yang tahu jika langit perbatasan selatan selalu begitu kabur di musim itu, setelah muncul dari puncak gunung kecil itu, dengan bimbingan Xiao Bai, 2 manusia dan 1 monyet menuju ke barat laut lembah Fenxiang. Malam letusan gunung berapi di Fenxiang Valley Inferno Altar, wajah surga dan bumi berubah, kekuatannya mungkin sangat kuat. Meskipun sudah tidak dapat dilihat di sekitar 100 mil tetapi sepotong awan yang sangat besar tergantung di atas lembah Fenxiang, warna kuning merah, sangat tidak normal. Tingkat perubahan fenomenal ini sudah mencolok dan sekarang setelah itu terjadi di lembah Fenxiang yang misterius dan low profile, dengan status lembah Fenxiang di penggarap fraksi baik, itu menarik lebih banyak perhatian dari dunia dan segera beredar desas-desus, semua berspekulasi apa yang sebenarnya terjadi di lembah Fenxiang.
Hanya dalam beberapa hari, di hutan belantara perbatasan selatan yang damai, banyak wajah asing mulai berkumpul, banyak faksi kekuatan baik secara terbuka maupun diam-diam, di tempat terbuka atau gelap menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Situasi semacam ini, tentu saja bukan sesuatu yang diinginkan Lembah Fenxiang. Sebaliknya, karena beberapa rahasia yang tidak diungkapkan, sekte Lembah Fenxiang sangat marah padanya. Di satu sisi, Lembah Fenxiang ramah kepada para murid yang dikirim oleh berbagai sekte kuat di fraksi baik seperti sekte Qingyun, Kuil Tian Yin DLL. Fraksi untuk bertanya, menampung mereka dengan teh atau air yang baik, menggunakan bencana alam sebagai penjelasan asal-asalan. Di sebaliknya, penyelidikan rahasia yang dilakukan oleh 3 sekte besar jahat, Lembah Fenxiang tidak akan pernah berbelas kasih di wilayah mereka. Sesaat di hamparan luas perbatasan selatan dengan Lembah Fenxiang sebagai intinya, kilatan pedang dan bayang-bayang sering melintas. Hanya saja tidak peduli apakah fraksi baik atau sekte jahat, semua merasakan bahwa di bawah atmosfer misterius Lembah Fenxiang, secara tidak jelas mengungkapkan kelainan, kali ini Lembah Fenxiang tampaknya menerima kejutan yang sangat besar. Para murid lembah hampir semuanya dimobilisasi, siang dan malam tanpa henti mencari di berbagai bagian perbatasan selatan. Seperti untuk mencari siapa dan apa, mereka menghindari dan menutupi, menjaga rahasia. Beberapa hari kemudian, langit perbatasan selatan yang berkabut menjadi tempat yang sangat ramai. Sinar cahaya indah yang menyilaukan sering terlihat berkedip di langit. Mereka semua adalah murid Fenxiang Valley yang luar biasa yang mengejar sesuatu. Rumornya juga mulai menyebar. Kelahiran beberapa binatang aneh atau harta langka yang misterius meledak ke langit dari letusan gunung berapi, berbagai jenis rumor, banyak. Dan yang lebih konyol adalah bahwa beberapa bahkan menyebarkan desas-desus tentang gangguan internal di Lembah Fenxiang dan beberapa murid telah mengkhianati dan membunuh Master Lembah, Yun Yilan. Dan untuk lebih menguatkannya, Master Lembah Fenxiang Valley Yun Yilan benar-benar tidak muncul selama beberapa hari sampai desas-desus mulai berubah menjadi kegilaan dan pada hari-hari berikutnya, yang mengkhawatirkan pendeta Qingyun Sekte Daoshuan dan Guru Peuhong Guru Tian Yin. Keduanya mengirim murid bersama-sama untuk bergegas ke Lembah Fenxiang untuk bertanya dan Lembah Fenxiang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, menjelaskan bahwa guru lembah berada dalam pengasingan dan tidak dapat membuat penampilan. Setelah berita terverifikasi disampaikan, Sekte Qingyun dan Kuil Tian Yin kemudian merasa lega tetapi dua pemimpin sekte besar ini bukanlah orang-orang sederhana. Bagaimana mereka tidak mendeteksi bahwa pasti ada sesuatu yang aneh dalam semua ini dan oleh karena itu diam-diam memerintahkan murid-murid mereka untuk tidak bergegas kembali dan bukannya diam-diam menyelidikinya. Sering mengulangi tentang kekacauan di dunia, para bajingan dari segala jenis berjalan liar. Lembah Fenxiang pada saat yang sama selalu tetap misterius dan samar-samar. Selama pertempuran Qingyun, mereka kebetulan memaafkan diri mereka sendiri dan itu menyebabkan orang membuat dugaan, maka tindakan Ghostly secara tidak sengaja menyelamatkan 9 rubah langit berekor 9 yang dipenjara selama 300 tahun, memicu kekuatan dunia perjuangan terselubung, badai, pertemuan perbatasan selatan. Karena Lembah Fenxiang mengirim banyak murid, melakukan perjalanan, melacak dan menginterogasi, dengan keterampilan yang dibina oleh Ghostly dan Xiao Bai, tentu saja mereka tidak takut pada murid-murid ini tetapi memikirkan kemungkinan untuk mengungkapkan jejak mereka dan menimbulkan masalah yang tak terhitung jumlahnya. Dan jika Fenxiang tokoh lembah yang kuat harus diperingatkan dan mulai berlaku, maka mereka mungkin tidak bisa melawan mereka, setelah semua Lembah Fenxiang adalah sekte besar. 1000 tahun dengan kedalaman kekuatan yang tak terduga. Ghostly, mengingat masalah penting di tangan, memutuskan bahwa lebih penting untuk mencari suku Syaman Hitam yang bisa menyelamatkan Beiyao. Karena itu sejak turun dari gunung kecil itu, menuju saran Xiao Bai, Ghostly menemukan desa terpencil, membeli 2 set pakaian dengan uang, 1 pria dan 1 wanita, dan keduanya Xiao Bai dan dia berubah menjadi itu. Tanah perbatasan selatan yang jauh, secara alami kebiasaannya berbeda dari Central Plains, bahkan pakaian kasual dikenakan setiap hari, dibandingkan dengan jubah yang dikenakan oleh rakyat biasa Central Plains, memiliki gaya khas mereka sendiri. Karena pakaian itu dibeli dari desa terpencil, oleh karena itu pekerjaan kasar diharapkan, mengenakannya,
Perbedaan terbesar dari pakaian Central Plains adalah bahwa selain desainnya berbeda, warnanya berwarna cerah, pakaian laki-laki berwarna biru tua sebagai alas, warna-warna perempuan itu rumit dan penuh warna, kaya dan indah. Karena mereka harus menghindari deteksi oleh Fanxiang Valley, mereka tidak dapat melakukan perjalanan melalui udara, meskipun Ghostly cemas tetapi setelah dinasihati oleh Xiao Bai yang mengatakan bahwa karena dia bisa menunggu selama 10 tahun, bagaimana mungkin pada saat kritis, dia bahkan tidak bisa menunggu beberapa hari lagi. Jika sesaat cemas dan membangkitkan lembah Fanxiang mengejar pria, kemungkinan besar ketika situasinya menjadi kacau, bukannya pada saat itu dia tidak akan bisa tahu berapa lama lagi dia harus menunggu. Meskipun Ghostly tidak sabar tetapi dia tidak bisa setuju dengan apa yang dikatakan Xiao Bai, mereka berdua bepergian dengan tergesa-gesa, mengenakan pakaian perbatasan selatan. Saat bepergian, mereka bertemu beberapa kelompok murid lembah Fanxiang tetapi tidak dikenali oleh mereka, paling tidak karena Xiao Hui terlihat tidak biasa dan menarik beberapa pandangan lagi. Poin yang paling penting adalah bahwa pada malam itu, Ghostly dan Xiao Hui tidak pernah sekalipun mengungkapkan diri mereka sehingga orang-orang lembah Fanxiang tidak tahu seperti apa mereka dan hanya bisa mempertanyakan orang asing yang mencurigakan, yang malah membuat mereka ketinggalan. Saat ini Ghostly dan Xiao Bai sudah berada di jalur kuno 300 mil jauhnya dari Fanxiang Valley, itu di hutan belantara terbuka dan bukan manusia yang terlihat, hanya 1 jam yang lalu mereka telah berjalan dengan percaya diri melewati sekelompok murid lembah Fanxiang. Langit berkabut, awan gelap bergerak sedikit, dengan sedikit kerutan saat berjalan di depan, kontras dengannya, Xiao Bai terus-menerus tersenyum di wajahnya, dengan semangat yang baik dan mengintip ke sekeliling saat bepergian, menatap ke pemandangan perbatasan selatan, meskipun itu jalan kuno liar yang sunyi, di matanya, tampaknya juga merupakan pemandangan yang paling indah. Ghostly melirik ke samping, monyet Xiao Hui duduk di bahu Xiao Bai, tenang. Mungkin karena mereka berdua hewan spiritual yang langka dan cerdas di bumi, Xiao Hui sangat dekat dengan Xiao Bai yang berekor 9 rubah langit. Beberapa hari terakhir ini menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiao Bai. Menonton Xiao Hui dan Xiao Bai tertawa dan bermain di waktu, membuat Zizi, ekspresi yang menyenangkan. Ghostly tiba-tiba teringat, jika teman lamanya Zheng Shushu dari King Yun Sekte melihat itu, kemungkinan besar dia akan sangat iri. Xiao Bai mengenakan pakaian umum dari gadis-gadis perbatasan selatan, desainnya tidak berbeda dari gaya orang-orang biasa. Hanya saja pakaian biasa ini, yang bertentangan dengan kecantikannya yang tak tertandingi, langsung seperti cahaya dan panas yang terpancar, mengungkapkan lebih banyak lagi langsingnya yang tak terlihat sosok. Seolah-olah gadis ini dilahirkan untuk masuk ke dalam pakaian ini, memancarkan wanita perbatasan selatan yang anggun bantalan dari kepala ke atas. Xiao Bai memperhatikan penampilan Ghostly, berbalik dan tersenyum, berkata, "Ada apa? Aku memakai pakaian ini. Apakah masih terlihat bagus?" Ghostly tersenyum tipis. Dengan karakternya, tentu saja dia tidak ingin menjawab pertanyaan sembrono ini sehingga dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sepertinya kamu cukup akrab dengan kebiasaan dan lingkungan perbatasan selatan, belum lagi yang lain. Hanya desa kecil kuno dan terpencil ini jauh di dalam pegunungan di sekitar lembah Fanxiang dan kamu benar-benar dapat menemukannya, kecuali kamu datang ke sini sebelumnya." Xiao Bai mengerucutkan bibirnya, memalingkan muka ke kejauhan. Topografi pegunungan di kejauhan bergabung, tak berujung dan tak terbatas. Itu adalah karakteristik unik dari perbatasan selatan. Jalan kuno di depan, berkelok-kelok dan membentang ke depan, di sisi jalan, baik dekat atau jauh, semua memiliki bukit-bukit batu yang tinggi. Jauh di depan, puncak dan cakrawala gunung, bergabung di kejauhan, awan gelap mendung menggantung di sekitar puncak, melayang bersama angin. Dia perlahan berjalan, setelah lama menghela nafas dengan lembut dan berbicara, "Aku tidak hanya datang ke sini sebelumnya." Ghostly terkejut, bertanya, "Apa yang terjadi?" Xiao Bai menghela nafas panjang, gemetar dan tersenyum, seolah mencoba melepaskan masa lalu, berkata, "Kamu tidak tahu benar. Klan roh rubah kami, tempat asal kami adalah perbatasan selatan ini. Aku tumbuh di antara gunung dan sungai yang tidak ramah ini." Hantuli tercengang, berkata, "Kalau begitu mengapa selama 1000 tahun terakhir, cerita rakyat di Central Plains selalu memiliki kehadiran roh rubah kamu?"
Xiao Bai menjawab, itu karena 1000 tahun yang lalu, aku membawa klan roh rubah aku dari sini dan menuju ke Central Plains, akhirnya kami menetap di Majestic Fox Mountain yang terletak di barat daya. Ghostly sangat terkejut, untuk sesaat tidak dapat berbicara, setelah beberapa saat suaranya kasar, berkata, apa, kamu? Xiao Bao menatapnya dengan penuh minat, tersenyum, sinar bersinar di matanya, seolah sentimental, seolah-olah perubahan kehidupan, tidak diharapkan dengan benar, disitulah markas Ghost King Sect kamu sekarang berada, jadi untuk berbicara, namanya, Majestic Fox Mountain, kemungkinan besar karena klan roh rubah kami. Ghostly terdiam lama, diam-diam berkata, kalau begitu mungkin klan dan sekte raja hantu kamu. Xiao Bai, tanpa menunggu hukumannya selesai, segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bisa dipastikan. Klan roh rubah kami telah bertetangga dengan Ghost King Sect selama beberapa ratus tahun dan selalu hidup berdampingan dalam harmoni, bahkan tidak itu, beberapa ratus tahun ini, ada juga beberapa hubungan manusia dan roh. Jadi karena itu, selain membayar kamu untuk menyelamatkan aku dari Inferno Altar, setelah tahu kamu adalah murid Ghost King Sect, itu juga salah satu alasan mengapa aku membantu kamu. Ghostly kemudian merasa lega dan kemudian memikirkan sesuatu, berkata, lalu setelah perselingkuhan ini, apakah kamu masih akan kembali ke Majestic Fox Mountain untuk mengunjungi anggota klan kamu? Anggota klan. Wajah Xiao Bai perlahan menunduk, mengangkat kepalanya dan menatap langit, setelah beberapa saat, dengan lembut berkata, anggota klan aku, semua mati karena aku. Ghostly kembali terpana, Xiao Bai tertawa pahit, ekspresinya semakin melankolis tetapi juga tidak ingin melanjutkan. Ghostly terdiam beberapa saat, menghindari topik itu dan berkata, kami sudah berjalan selama 3 hari, berapa lama lagi ke Gua 7 Mil, yang kamu katakan? Xiao Bai meliriknya, tatapannya seperti air menyapu wajahnya, berkata, Gua 7 Mil adalah perbatasan selatan yang dihuni penduduk terbesar suku Miao. Menurut ingatanku, 20 mil dari sini adalah tempat yang ramai di mana berbagai suku hidup bersama, disebut Tian Sui Stockade. Dari sana jalan sempit yang berbahaya ke selatan mengarah ke Gua 7 Mil orang-orang Miao. Kemudian dia tertawa masam, berkata, tapi aku tidak tahu, selama 300 tahun terakhir, apakah ada setiap perubahan dalam situasi perbatasan selatan? Ghostly mengangguk dalam diam, tanpa sadar mempercepat langkahnya. Xiao Bai mengikuti di belakangnya, matanya terpaku padanya untuk sementara waktu, lalu menatap ke depan lagi, bentangan urat-urat gunung yang menghubungkan bersama, menjulang tinggi, megah dan terjal, seperti manusia raksasa, menonton antara langit dan bumi, pada zaman kuno. Jalan, beberapa manusia kecil ini. Ghostly dalam 10 tahun ini, datang berkali-kali ke perbatasan selatan untuk Beiyao, kurang lebih tahu beberapa hal tentang penduduk setempat di sini. Perbatasan selatan adalah wilayah yang luas, sangat luas tetapi berpenduduk jarang. Selain suku-suku biadab di selatan yang ekstrim, 10.000 gunung besar membentang terus-menerus selama ribuan mil, generasi orang yang hidup di pinggiran perbatasan selatan, sebagian besar terdiri dari 5 utama suku, yaitu Miao, Tu, Zhuang, Li, Gaoshan. Memesan berdasarkan populasi, suku Zhuang memiliki jumlah terbesar dan merupakan hampir 40% dari total populasi perbatasan selatan. Melewati wilayah, suku Miao adalah yang paling kuat, tanah yang mereka duduki adalah yang terbesar dan paling subur, membandingkan Folkway, suku Gaoshan yang paling sedikit penduduknya adalah yang paling gesit dan berani. 5 suku besar ini, hidup di pinggiran perbatasan selatan selama beberapa generasi dan generasi, masing-masing suku memiliki bahasa mereka sendiri tetapi secara keseluruhan, mereka menggunakan bahasa yang mirip dengan Central Plains ketika berkomunikasi antar suku, hanya saja kurang lebih mengandung karakteristik suku etnis. Selama bertahun-tahun, secara alami ada saat-saat di mana mereka berkomunikasi dan berpegangan tangan satu sama lain dengan gembira tetapi tidak ada kekurangan dalam perencanaan, pertikaian, dan konflik di antara mereka. Dalam waktu yang lama, secara bertahap suku-suku tersebut menduduki daerah mereka sendiri tetapi ada juga situasi di mana wilayah saling bertautan dan mengakibatkan perkelahian. Dan di mana tanah masing-masing suku bertemu satu sama lain, akan ada desa,
kota, benteng di mana beberapa orang suku hidup bersama, maksimum bahkan akan berisi orang-orang dari 5 suku yang tinggal bersama. Dan Tian Shui Stokade yang disebutkan oleh Xiao Bai, adalah tempat perbatasan suku Miao, Zhuang, Tu dan Gaoshan, juga di pinggiran perbatasan selatan dan tempat ramai yang cukup terkenal. Langit perlahan menjadi gelap, ketika mendekati waktu malam, Ghostly, Xiao Bai, Xiao Hui, 2 manusia dan 1 monyet akhirnya berjalan ke Tian Shui Stokade. Meskipun ada kata benteng dalam nama tetapi itu benar-benar berbeda dari benteng gunung yang dibangun pada umumnya di puncak gunung. Tian Shui Stokade dibangun di atas tanah yang luas, datar, jalan keluar dari benteng di utara, selatan, timur dan barat. Arah. Sesuai dengan apa yang dijelaskan Xiao Bai dalam perjalanan ke sini, tempat ini awalnya dibangun oleh suku Tu dan lokasi awalnya tidak ada di sini, melainkan di gunung yang terletak di dekat barat daya, karena ada mata air yang jernih di bagian atas gunung sehingga diberi nama Tian Shui Stokade. Translatores Note, Tian Shui means Heaven Water. Baru kemudian ketika perbatasan keempat suku berbatasan satu sama lain dan seiring pertambahan penduduk, tempat itu menjadi tempat berbagai suku hidup bersama. Dan ketika pedagang-dagang berangsur-angsur meningkat dan tetap di puncak gunung, pertama tempat itu sempit dan tidak nyaman, kedua, juga sulit bepergian keluar masuk, meskipun rakyat jelata di perbatasan selatan jauh lebih sehat dan lebih bugar daripada orang-orang di dataran tengah tetapi tidak ada seorang pun akan rela memanjat gunung setiap hari untuk melatih tubuh mereka. Dengan demikian, perlahan-lahan orang-orang mulai pindah ke kaki gunung dan seiring berjalannya waktu, jumlah orang bertambah dan seluruh populasi benteng gunung secara bertahap bermigrasi ke bawah. Setelah perdagangan yang berkembang antara 4 suku, para pedagang dan pedagang yang bepergian ke tempat itu meningkat, skala perdagangan juga meningkat. Seperti untuk benteng gunung asli, lembur menjadi rusak, hanya nama Tian Shui Stokade masih tersisa. Langit baru saja berubah redup, jalan-jalan masih penuh sesak dengan orang-orang, bepergian ke sana kemari, keriuhan suara, kadang-kadang bahasa suku yang berbeda terdengar keras, sangat berbeda dari jalan kuno yang sepi yang mereka datangi. Xiao Hui duduk di bahu Xiao Bai merasa sangat tertarik, kepala monyetnya berbelok ke kiri dan kanan, mengintip kemana-mana, Zizi, menelepon tanpa henti. Monyet bermata 3 itu ternyata tidak biasa dan segera menarik perhatian orang-orang di jalanan, dan beberapa anak mengenakan pakaian suku-suku perbatasan selatan bahkan mengikuti dengan riang, tanpa usaha keras untuk membuat wajah-wajah lucu di Xiao Hui, menggodanya. Xiao Hui pada dasarnya nakal dan segera bersemangat, ekornya berayun ke sana kemari dan tampak seolah-olah akan melompat turun dan bermain juga, untungnya Ghostly berpunuk sekali, menariknya dengan satu ayunan lengannya dan memegangnya tangannya. Xiao Hui, tak berdaya dan tahu itu tidak akan bisa lari, naik ke bahu Ghostly, membuat Zizi keributan pada anak-anak di belakang dan juga meniru wajah lucu mereka. Anak-anak bahkan lebih bersemangat, mengoceh dan tertawa keras, tampak seperti mereka juga merasa sangat tertarik. Ghostly mengerutkan kening, merasa agak kesal tapi bukan karena Xiao Hui yang suka main-main tetapi karena dia punya masalah lain. Dia menoleh dan sedikit memandang ke samping, bibir Xiao Bai tersenyum tipis dan dengan senang hati mengawasi anak-anak itu dan Xiao Hui tertawa dan bermain-main. Pakaian dari kain yang kasar, bagaimana bisa menyembunyikan kecantikannya yang begitu dalam. Belum lagi di pinggiran perbatasan selatan ini, angin kencang dan salju. Sebagian besar wanita tampak biasa, kulit mereka gelap, bahkan di Central Plains, dengan penanaman ribuan tahun ini berubah menjadi manusia Xiao Bai, perilakunya yang cantik dan lembut secara tidak jelas memancarkan penampilan elegan yang indah. Setiap kerutan dan setiap senyum, selalu membuat seseorang mengalami perasaan mabuk. Dan seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, dalam keributan tawa dan canda anak-anak, semakin banyak orang melihat ke atas dan tatapan orang dewasa itu, sangat alami dan sangat cepat, dari monyet bergeser ke wanita yang kecantikannya tidak dapat disembunyikan oleh pakaian kasar. Segera, seolah-olah gelombang suara yang tak terlihat memanjang, kerumunan merasa heran dengan pemandangan itu dan wanita di bawah banyak tatapan itu, tampaknya tidak memiliki sedikit pun rasa malu, melihat senyumnya yang kecil, seolah dia menyukai perasaan semacam itu. Ghostly merasa sangat jengkel, dengan perhatian seperti itu,
itu jelas bukan niatnya dan hanya berpikir jika dia harus mengingatkan wanita ini di sampingnya, untuk dengan cepat menemukan tempat tinggal dan bangun pagi-pagi keesokan harinya dan kepala untuk Seven Mile Cafe, yang saat itu merupakan hal penting yang harus dilakukan. Hanya saja, seakan niatnya ditakdirkan untuk tidak direalisasikan, karakter yang pasti selalu muncul dalam cerita yang tak terhitung di seluruh dunia, saat ini telah muncul. Hooligan dalam cerita rakyat, di pinggiran perbatasan selatan ini, di suku-suku yang jarang penduduknya, sebenarnya juga ada. 3 pria berjalan keluar dari kerumunan, hampir tampak serupa, tinggi, kekar, dengan punggung seperti harimau dan pinggang seperti beruang, berbicara setengah bahasa asing dicampur dengan bahasa gaul lokal yang unik, mulai mengambil kebebasan dengan Xiao Bai. Hooligan oh, itu, wanita ini benar-benar cantik. Xiao Bai tersenyum manis, tangannya dengan lembut menyapu wajahnya, dengan keindahan yang tak terkatakan, berkata, apakah itu? Pada saat itu, kerumunan sedang gempar. 3 hooligan sangat senang, hooligan B membuka bajunya, mengungkapkan semangat baiknya, adik perempuan, ikuti aku. Aku akan membiarkanmu makan sesuatu yang panas, dan minum sesuatu yang enak. Translatores note. A Chinese idiom, meaning to eat delicious food and drink hard liquor drinks. Para penonton yang berkerumun di sekitarnya segera tertawa terbahak-bahak, Xiao Bai melirik Ghostly di sampingnya, wajahnya masih tersenyum. Hooligan C mengejek hooligan B, apakah kamu tahu apa yang harus dimakan pedas dan minum sesuatu yang enak, yang disebut makan enak dan minum pedas? Setelah berbicara, ia menoleh ke Xiao Bai, adik perempuan, keluarga aku memiliki lahan pertanian yang bagus dan 10.000 bidang, jika kamu mengikuti aku, jamin kamu. Berbicara setengah jalan, dia tidak dapat melanjutkan, Xiao Bai tersenyum lebih manis, seolah kelembutan itu memancar langsung dari hatinya, sepasang mata yang bergerak seperti air, seolah-olah akan tumpah keluar. Hanya saja tubuhnya malah melangkah mundur dan berdiri di samping Ghostly, dengan lembut berkata, aku sudah seseorang dengan seorang suami. Para penonton, lagi-lagi keributan lain, Xiao Hui yang ada di bahu Ghostly, sebuah suara, jatuh dari bahu Ghostly dan mendarat di tanah. Setelah beberapa saat, karena suatu alasan, Xiao Hui benar-benar berbaring di tanah, menggunakan tangan monyetnya untuk menggedor tanah dengan keras, menyeringai dan, zizi, tertawa terbahak-bahak. Wajah Ghostly muram, diam-diam berdiri di sana, merasakan 3 hooligan di depannya, 6 pasang mata ganas, penuh dengan permusuhan padanya. Setelah beberapa saat, para penjahat yang didakwa atas, tampak seperti pepatah perbatasan selatan, istri dari kepalan tangan, masih penuh vitalitas setelah ribuan dan ratusan tahun, melayani orang-orang perbatasan selatan. Peng! 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 3 suara, 3 sosok manusia terbang keluar, menabrak dinding di pinggir jalan dan kemudian jatuh dengan keras, mengerang keras. Kerumunan terdiam, Ghostly dengan acuh tak acuh berkata, mari kita cari tempat untuk beristirahat, kita akan pergi pagi-pagi besok. Setelah berbicara dia berjalan ke depan, Xiao Hui berbaring di tanah, mengejar 2 atau 3 lompatan, bergegas ke bahunya, mulutnya, ziju, tanpa henti, menoleh dan membuat wajah lucu di Xiao Bai. Xiao Bai tersenyum, melanjutkan, berjalan ke Ghostly, dia tiba-tiba berkata dengan tenang, kamu tahu, aku dikurung selama 300 tahun, namun aku masih belum dianggap tua, kan? Ghostly, bukan sepatah kata pun, hanya mempercepat langkahnya. Chapter 119. Malam dingin. Rasa perbatasan selatan sangat berbeda dari Central Plains, hanya saja seiring berjalannya waktu, meskipun tempat itu terpencil tetapi masih memiliki perdagangan dengan Central Plains. Dan bulu yang diproduksi secara lokal, biji DLL memiliki reputasi baik di Central Plains dan menarik cukup banyak pedagang Central Plains untuk maju untuk berdagang. Dan seiring berjalannya waktu, perbatasan selatan yang tidak memiliki penginapan, di bawah pengaruh pedagang Central Plains, penginapan muncul di beberapa kota yang paling ramai. Tempat di mana Ghostly dan Xiao Bai sekarang, adalah penginapan yang demikian, namanya diambil langsung dari tempat itu dan dinamai Tian Shui Inn.
Berjalan ke penginapan, sangat jelas dekorasi meja dan kursi dipengaruhi oleh budaya Central Plains, tetapi pemilik penginapan dan pelayan semuanya adalah orang-orang suku Zhuang setempat. Suku Zhuang di perbatasan selatan memiliki populasi terbesar dan relatif, orang-orang mereka lebih baik dan paling dipengaruhi oleh dataran tengah, tidak seperti suku lain yang masih bersikeras berburu sebagai cara hidup utama mereka. Suku Zhuang sudah secara bertahap mulai ke pertanian dan perdagangan. Tapi itu juga karena itu, sifat suku Zhuang lebih tenang. Sebagian besar orang suku tidak memiliki karakteristik pemberani sehingga mereka tidak sekuat suku Miao yang memiliki populasi lebih kecil daripada mereka. Ghostly dan Xiao Bai duduk, seorang pelayan sudah datang untuk melayani mereka. Sekarang langit sudah redup tetapi tidak ada banyak pelanggan di penginapan. Penampilan dan pakaian pelayan itu tampaknya berasal dari suku Zhuang, tetapi kemungkinan besar ia telah bekerja di sini cukup lama, bahasanya agak lancar. Dua pelanggan, maukah kamu makan sesuatu? Penginapan kami masih memiliki kamar bersih, harga kami adalah yang paling masuk akal, terkenal dekat dan jauh. Ghostly mengangguk, berkata, beri kami 2 kamar bersih, kami menginap 1 malam. Pelayan itu tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, 2 pelanggan kemungkinan besar belum makan dengan benar, apakah kamu ingin memesan nasi dan hidangan? Ghostly tidak lapar tetapi melirik Xiao Bai, memutuskan dia harus memesan makanan, berbicara, beri kami 2 mangkuk nasi dan juga beberapa. HM. Xiao Bai tiba-tiba berseru, senyum di wajahnya, berkata, apakah kamu memiliki Earth-stuffed siskin di sini? Ghostly terkejut, memandang Xiao Bai, pelayan itu juga tertegun, melirik Xiao Bai lagi, berkata, Nona, mungkinkah kamu telah mengunjungi perbatasan selatan sebelumnya? Hidangan khas ini, tentu saja kita memilikinya. Senyum Xiao Bai semakin dalam, matanya bersinar, seakan mengenang sesuatu, perlahan berkata, oh, benar, juga, usus ular 3 bagian, ekor beruang panggang, daun panggang musim gugur, 5 cacing kecil. 5 cacing kecil, hitam buah hati. Matanya berbinar, berbicara sambil berpikir. Awalnya kecepatannya masih lambat, menamai piring dengan piring, namun kecepatannya meningkat menjelang akhir. Nama-nama piring juga sangat aneh, sulit dipercaya setelah mendengarnya, jelas bukan apa yang akan dilakukan Central Plains memiliki. Ghostly tercengang dan di penginapan, selain pelayan yang senyumnya berubah menjadi mulut canggung yang menganga, bahkan pemilik penginapan yang menabrakkan rekening di kejauhan juga datang. Setelah Xiao Bai menamai hampir 30 piring dalam satu tarikan napas, dia kemudian berhenti untuk mengambil nafas, berbalik dan tersenyum kepada pemilik penginapan dan pelayan, piring-piring itu, apakah kamu memilikinya di sini? Pemilik penginapan dan pelayan itu saling memandang. Setelah beberapa saat penjaga penginapan itu tertawa kering dan berkata, Nona kamu benar-benar berpengetahuan, hidangan-hidangan yang baru saja kamu katakan, bukan salah satu dari mereka bukan masakan terkenal perbatasan selatan. Namun banyak dari bahan-bahannya tidak mudah ditemukan, selain dari Earth-stuffed siskin, penginapan aku hanya dapat membuat buah hati hitam dan ekor beruang panggang, aku sangat menyesal. Wajah Xiao Bai mengungkapkan kekecewaannya, tetapi dia tersenyum dan kemudian berkata, baiklah kalau begitu buat saja ketiga hidangan itu dulu. Pemilik penginapan dan pelayan buru-buru mengakui dan pergi. Xiao Bai berbalik dan melihat Ghostly memandang dirinya sendiri, dia tersenyum manis dan berkata, sudah beberapa ratus tahun, aku juga tidak tahu kenapa, tiba-tiba merasa ingin mencoba cita rasa lokal saat itu. Kamu datang ke sini sebelumnya, apakah kamu pernah mencoba hidangan itu? Ghostly menggelengkan kepalanya, di masa lalu ketika dia mengunjungi perbatasan selatan, hatinya disibukkan dengan menemukan suku dukun hitam untuk mengobati beliau, bagaimana dia memiliki keinginan untuk mendapatkan makanan yang enak, biasanya dia akan menyelesaikan makanannya hanya di gurun. Kali ini jika bukan karena keadaan khusus, untuk menghindari mengejar pria Fenxiang di mana-mana dan di atas itu, Xiao Bai adalah gadis setelah semua, meskipun roh jahat berusia 1000 tahun, pasti mereka tidak bisa tidur di hutan belantara setiap malam mereka memasuki kota. Dia terdiam beberapa saat, tiba-tiba bertanya, Earth-stuffed siskin, kira-kira aku bisa menebak apa itu buah hati hitam? Xiao Bai tertawa dan berkata, ada buah khusus di perbatasan selatan,
hijau zamrud dalam penampilan dengan daging putih lembut tapi hati buah hitam, menggunakan minyak untuk menggorengnya, rasanya sangat lezat. Ghostly mengerutkan kening kemudian bertanya lagi, lalu, ekor berang-berang, itu apa juga? Jangan bilang itu adalah ekor beruang hitam. Aku telah mendengar tentang cakar beruang dan empedu beruang, tetapi belum pernah mendengar bahwa ekor beruang dapat dibuat menjadi hidangan. Xiao Bai tersenyum dan berkata, beruang ini bukan beruang, ada binatang buas yang unik di perbatasan selatan, yang disebut long-tailed bear. Ukurannya jauh lebih kecil daripada beruang hitam, putih yang kita kenal tetapi dagingnya enak, tidak ada bandingannya. Terutama ekor panjang di mana intinya, di wilayah perbatasan selatan, sangat terkenal. Ghostly diam, Xiao Bai memandangnya, tiba-tiba bertanya, aneh, kamu biasanya tidak menunjukkan minat pada apapun, mengapa ketika datang ke makanan, kamu tertarik? Ghostly tertegun, tidak berbicara untuk sementara waktu, sejak muda dia dibesarkan di lembah bambu besar King Yun Hill dan mulai memasak segera setelah itu, untuk memasak, dia benar-benar sangat berbakat dan memiliki minat. Jika dia dibesarkan dalam keluarga biasa, kemungkinan besar dia akan menjadi koki dan bahkan mungkin membuat beberapa prestasi kecil. Hanya sekarang, Ghostly menghela nafas pelan, tiba-tiba antusiasmenya mengering dan tidak ingin berbicara lagi. Xiao Bao menatapnya dengan penuh minat, matanya berbinar-binar dengan lembut, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya di dalam hatinya. Hanya Xiao Hui yang tampak gelisah, kepalanya berputar-putar di sana-sini, mengeluarkan suara lembut dari waktu ke waktu, seolah-olah dia mengharapkan sesuatu. Malam yang sunyi, Tian Sui Stokade yang ramai dengan orang-orang sepanjang hari, perlahan-lahan menjadi tenang ketika malam tiba. Tian Sui In memiliki total 2 lantai, lantai kedua bertempat di kamar tamu. Ghostly mengamati dengan cermat, hanya Xiao Bai dan dia yang tinggal di penginapan malam ini. Meskipun tampaknya hidup di sini tetapi di musim ini, dunia, kekacauan dalam suksesi, tidak banyak pedagang Central Plains datang ke perbatasan selatan. Dan di perbatasan selatan setempat, kebanyakan dari mereka tidak akan tinggal di penginapan. Kamar Xiao Bai berada tepat di samping Ghostly, dipisahkan oleh papan kayu, tidak menawarkan banyak suara tawa yang kedap suara dan tidak jelas. Zizi, suara bisa terdengar dari kamar lain. Monyet Xiao Hui telah berlari lagi ke kamar Xiao Bai untuk bermain, meskipun Xiao Hui masih tidur dengan Ghostly setiap malam tetapi Xiao Bai karena beberapa alasan, terutama dekat dengan Xiao Hui, dan sekarang Xiao Hui suka dekat dengan 1000 ini. Roh rubah berumur setahun. Ghostly berbaring di kamarnya untuk sementara waktu, dia tidak tinggal di penginapan untuk waktu yang lama dan tidak terbiasa dengan itu. Tanpa sadar setelah waktu yang lama, itu sudah larut malam tapi dia masih belum mengantuk, merasa entah bagaimana jengkel, dia berdiri dan perlahan berjalan ke jendela, mendorong membuka itu dan melihat keluar. Berbeda dari hari itu, di langit malam perbatasan selatan, awan gelap perlahan-lahan menyebar tetapi lapisan-lapisan awan itu masih ada di sana, cahaya bulan yang pudar keluar dari celah-celah. Cahaya bulan yang cerah, seperti salju, diam-diam menyinari ke tubuhnya. Dunia yang luas, tertidur lelap, lingkungannya sunyi tanpa suara manusia, hanya dari sudut jalan yang tidak dikenal, tangisan serangga rendah bisa terdengar, suara sedih. Kegelapan menyelimuti bumi. Melalui jendela, menatap jauh, ribuan gunung dan mil, langit malam masih hening. Di bawah langit malam yang sepi dan sepi di perbatasan selatan, tiba-tiba, masa lalu seperti gelombang bergelombang, naik ke dalam hatinya. Tidak lama sebelumnya, anak di desa terpencil itu, yang diliputi gelombang-gelombang urusan duniawi yang bergolak, bergelayut bersama dengan ombak. Sesekali melihat ke belakang, itu sebenarnya, dia tidak punya siapa-siapa di sisinya. Hidup ini sangat sepi. Pria di bawah bulan, kepalanya tertunduk dan diam. Sebuah suara menembus langit di kejauhan, samar-samar bergerak. Ghostly mengangkat kepalanya, mengerutkan kening, suar sedikit di cakrawala, seperti meteor yang melintasi langit malam, melesat melintasi cakrawala, melewati Tian Sui Stokade, mendarat di barat. Dan di belakangnya, ada 3 lampu lagi, mengejar dengan cermat.
Ghostly terlihat sangat tajam, dengan satu pandangan dia bisa mengatakan bahwa 4 lampu dibuat oleh seniman bela diri yang terlatih bepergian melalui langit dan meskipun 3 lampu di belakang masih tidak dapat mengejar cahaya pertama tetapi orang yang melarikan diri masih tidak bisa melepaskan pengejaran. Setelah beberapa saat, cahaya pertama sepertinya membuat keputusan, jatuh dari langit, melihat lokasinya, arah barat daya dari Tian Shui Stokade. Dan kemudian, 3 lampu pengejar juga mendarat. Ghostly masih sesaat, merasa bahwa malam ini suasana hatinya gelisah dan dia benar-benar tidak ingin sendirian di sini. Dia melambaikan tangan kanannya, tanpa suara berubah menjadi lampu hijau gelap, terbang menuju tempat 4 lampu mendarat. Setelah sosoknya berkurang, Zia, sebuah suara, jendela kamar di samping Ghostly didorong terbuka juga. Xiao Bai membawa Xiao Hui, menatap ke arah kemana Ghostly terbang. Setelah beberapa saat, sosok Ghostly menghilang ke dalam kegelapan. Wajah Xiao Bai diam, tidak ada ekspresi di wajahnya yang adil, hanya matanya, memiliki sinar yang aneh. Ghostly tanpa suara terbang dan segera menemukan lokasi di mana keempat lampu itu mendarat. Disitulah gedung Tian Shui Stokade sebelumnya berada, yang terlantar di puncak gunung selama bertahun-tahun di puncak gunung. Hanya saja ketika dia baru saja memasuki benteng, seruan rendah yang didengar terdengar dari depan, mengikuti suara marah, bercampur dengan tawa yang akrab terdengar. Ghostly segera mengerutkan kening. Tawa centil, dengan kekuatan menggoda yang samar, itu adalah suara Jin Ping Er. Ghostly ragu-ragu, perlahan bergerak maju dari sudut gelap yang disembunyikannya. Jalanan sepi yang sepi, puing-puing yang tersisa, pemandangan yang sunyi. Langit sekarang, sekali lagi terangkat beberapa derajat, lapisan-lapisan awan berangsur-angsur menyebar, cahaya bulan berangsur-angsur menjadi lebih terang, mengubah benteng terlantar ini beberapa derajat lebih terang. Wajah Jin Ping Er masih memiliki senyumnya yang tidak berubah, tersenyum menang dan berdiri di tengah jalan, menghadapnya adalah seorang pemuda dengan ekspresi marah. Orang ini juga seseorang yang dikenal Ghostly, murid berbakat lembah Fenxiang, Li Sun. Dan di belakangnya di jalan, ada murid lembah Fenxi yang lain berbaring di tanah, kemungkinan besar terluka oleh Jin Ping Er. Di pakaiannya mulai dari dada kiri memiliki luka besar yang dalam menebas dan lemah mengerang. Hanya saja, tatapan Ghostly, baru saja menyapu ketiga orang dan setelah beberapa saat, matanya berhenti sepenuhnya pada orang terakhir. Malam yang cerah dan suram, jalanan yang sunyi, di belakang Jin Ping Er, sisa bangunan terlantar kecil. Seorang wanita berpakaian putih, membawa pedang panjang di punggungnya, berdiri di atap, menghadap angin, pakaiannya berkibar. Saljunya yang seperti kulit di bawah sinar rembulan, membuat orang merasa bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik dengan kulit pucat. Malam ini, sinar rembulan ini, apakah sebenarnya ini cantik dan cerah karena dia? Lu Sueki. Mata yang akrab, sosok siapa yang dipantulkannya? Ghostly menatap kosong. Dalam kegelapan, dia diam-diam memperhatikan gadis yang tampaknya muncul dari dunia ini, embun beku dan angin seluruh dunia. 10 tahun, sepertinya tidak menyentuhnya sama sekali, karena itu ketika seseorang melihat ke atas, pandangan pertama, adalah bahwa dia di bawah sinar bulan dengan sosok peri yang dingin dan jernih itu. Wanita jahat. Wajah tampan Li Sun penuh amarah. Dia dan Lu Sueki, satu di depan dan satu di belakang, memblokir Jin Ping Er tetapi ketika mereka baru saja mendarat, wanita iblis sekte jahat tiba-tiba melancarkan serangan, pertama-tama menyihir saudara junior Fenxiang Feli di belakangnya dengan keterampilan hayalan hati, kemudian melukai dia dengan Purple Light Sword. Jika bukan karena Li Sun yang melakukan intervensi dalam waktu, kemungkinan besar saudara junior ini akan kehilangan nyawanya. Hanya bahwa Li Sun sekarang lebih peduli, selain cedera saudara junior ini, masih ada hal-hal lain. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada adik perempuan junior aku, Yan Hong? Cepat serahkan dia. Jin Ping Er tersenyum, matanya tiba-tiba ragu, memandang ke arah kegelapan di belakang Li Sun, baik dengan niat atau tidak sengaja, melirik sekilas ke tempat Ghostly bersembunyi, berkata, kamu baru saja mengatakannya, itu adalah adik perempuan juniormu dan bukan aku adik junior. Bagaimana aku tahu? PI. Ekspresi Li Sun sangat marah,
Ternyata dia sangat peduli pada saudari junior ini, dengan marah berkata, jika bukan karena mata tajam paman guru Shangguan dan menemukannya, kita masih berada dalam kegelapan. Kamu sengaja membunuh murid lembah Fenxiang kami harus menyelesaikan skor ini dengan kamu. Jika kamu pintar, lebih baik serahkan adik junior Yan Hong lebih awal. Ayo. Aku sangat takut. Jin Ping-er menepuk dadanya dengan tangannya tetapi senyum masih ada di wajahnya, bukan sedikit pun rasa takut, sebaliknya rasa centilnya meningkat, dia dengan lembut berkata, kalian semua masih dianggap orang-orang fraksi baik, bagaimana bisakah begitu banyak dari kalian menggertakku gadis lemah ini? Mendengus dingin, malah terdengar dari Lu Sueki di belakang. Li Sun melirik sosok cantik yang berdiri tinggi, wajahnya khusyuk, berbicara kepada Jin Ping-er, wanita jahat, jika kamu masih keras kepala, aku tidak akan sopan. Sebuah kata, sudah, bahkan belum diucapkan, Jin Ping-er tiba-tiba tersenyum manis, cahaya ungu tiba-tiba menyala di lengan kanannya. Li Sun segera berkonsentrasi dan bersiap, wanita jahat ini penuh trik dan senjata magisnya sangat tajam, itu memang bukan benda sepele. Dengan serangan itu sebelumnya, meskipun saudara laki-lakinya yang lebih muda di belakangnya berada di bawah pengaruh keterampilan hati delusi tetapi tahun-tahun pelatihannya masih tidak setara, bisa dilihat keterampilannya sangat bagus. Hanya saja Li Sun selalu sombong, keterampilannya tinggi dan meskipun waspada tetapi tidak memiliki sedikit pun gugup. Dan sekarang ada seorang wanita cantik yang dengan dingin menonton. Sejak dia melihatnya 10 tahun yang lalu, dia telah mengaguminya sejak lama dan pasti tidak akan kehilangan wajahnya di depan wanita cantik ini. Saat dia berkonsentrasi untuk bertarung, tak terduga Jin Ping-er yang licik membuat langkah salah lagi. Tiba-tiba sosoknya berubah menjadi cahaya ungu, bersama dengan pedangnya, pergi untuk menyerang Lu Sueki di belakang. Dalam sekejap mata cahaya ungu sudah dekat, wajah Lu Sueki seputih embun beku, zheng, suara tajam, energi surgawi beraneka ragam, cahaya biru bersinar ke segala arah, Tianya Celestial Sword tiba-tiba ditarik keluar, horizontal di depannya. Li Sun melihatnya dari belakang, merasakan kecemasan yang tidak diketahui, memegang pedangnya dan mengejarnya. Tanpa diduga ketika Purple Light Sword Jin Ping-er bertemu Tianya, dia mengambil kesempatan untuk mundur, secepat kilat dia berbalik. Li Sun terkejut tetapi untuk saat ini tidak bisa menghentikan tubuhnya pada waktunya untuk mengejar kembali dan ketika Lu Sueki akan mengikuti, dia malah diblokir oleh Li Sun dan tidak punya pilihan selain menekan tindakannya. Keduanya memandang pada saat yang sama, arah di mana Jin Ping-er terbang adalah di mana Li Sun berdiri sebelumnya, di sana, masih ada yang terluka tergeletak di tanah, seorang murid lembah Fenxiang yang kehilangan apa yang harus dilakukan, Li Sun segera pucat. Dia dengan sepenuh hati ingin membuat Lu Sueki terkesan dan benar-benar lupa bahwa saudara juniornya di belakangnya sekarang benar-benar tidak berdaya, saat ini dia sangat menyesal dan dengan raungan, tubuhnya seperti kilat, dikejar dengan sekuat tenaga. Lu Sueki mengikuti di belakangnya, juga menuju ke arah Jin Ping-er. Dalam sekejap, Jin Ping-er telah mencapai murid lembah Fenxiang dan tiba-tiba dengan kakinya, menendang tubuhnya ke atas, tubuhnya terbang melewatinya, Li Sun dengan cepat menangkapnya, tetapi yang mengejutkan, dia merasakan darah dan langsung jubahnya sudah diwarnai merah. Dengan tendangan dari Jin Ping-er ini, itu sudah mengakhiri hidup murid muda ini. Mata Li Sun tampak seolah-olah hendak memuntahkan api, hanya saja dengan saat penundaan ini, Lu Sueki telah menyusulnya untuk terus mengejar Jin Ping-er. Dan sosok Jin Ping-er baru saja melewati sudut gelap itu. Diam-diam, dalam sekejap itu, suara Jin Ping-er dengan pelan terdengar, bantu aku memblokir wanita itu. Dalam kegelapan, orang itu mendengus, niat menghina itu sangat jelas dan tubuhnya bergerak, jelas tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tanpa diduga dalam momen percikan batu api ini, Jin Ping-er tiba-tiba dengan cepat mengucapkan 3 kata dengan keras, Gua 7 Mile. Catatan 1. 3 kata ini, seperti kilatan petir, memaksa Ghostly yang akan lepas landas, untuk berhenti, wajah Jin Ping-er, penuh senyum misterius, dalam sekejap menyapu tubuhnya. Dan setelah beberapa saat, sosok putih Lu Sueki, mendekat, tepat di depannya.
Siapa yang tahu, pada saat itu, sosok siapa yang terlintas di benaknya. Lampu hijau gelap menyala, wajah dingin es Lu Sueki dalam sekejap berubah, ketidakpastian, kebingungan, kegembiraan dan kemarahan. Qiang Liang. Tiannya dan penyerap jiwa, cahaya biru dengan cahaya merah, saling memantulkan di malam hari, bergema jauh. Li Sun menyapu melewati Lu Sueki, terus mengejar Jin Ping Er. Setelah semua, Jin Ping Er adalah sosok yang lebih penting, terutama setelah dia membunuh saudara juniornya yang datang bersamanya. Hanya saja ketika dia berada di udara, dia diam-diam menoleh ke belakang, mengawasi pria dan wanita itu diam-diam saling berhadapan di jalan terlantar. Nyala api yang melintas di kedalaman matanya, sebenarnya adalah api merah panas. Di kejauhan, tawa Jin Ping Er bisa terdengar, suaranya indah dan mengejek. Ghostly mendengarnya dan diam. Cahaya bulan seperti air, bersinar di gunung yang sunyi ini, jalanan yang sepi. Wanita di depannya, pakaian putih seperti salju, pedang panjang di tangannya, cerah seperti air musim gugur. Bercermin di mata, menatap orang itu dalam-dalam, siapakah itu? Chapter 120. Bekas luka. Semuanya hening di sekitarnya. Malam yang larut, adalah saat kesedihan. Jalan panjang yang tenang, bulan yang cerah tergantung di cakrawala, dengan jelas dan cerah menyinari, menarik bayang-bayang panjang dari dua orang yang berdiri di jalan sepi. Emosi macam apa itu? Seperti ribuan kata yang melilit hati, hanya saja ketika seseorang menghadapinya, tidak ada kata yang keluar. Akhir musim gugur angin sepoi-sepoi, dengan lembut mengaduk pakaian. Tiannya di tangan Lu Sueki, berkelap-kelip dengan cahaya biru redup, perlahan-lahan jatuh dan mundur. Ghostly tetap diam. Lu Sueki memandang pria di depannya. Di bawah sinar bulan, hantu Li tiba-tiba merasakan sesak napas. Tanpa bergerak, tanpa berkelahi dan bahkan tanpa cedera atau darah tetapi karena suatu alasan, setiap kali dia menghadapi gadis cantik ini, di depan matanya, dia juga memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Keindahan yang tak tertandingi, jernih dan beriak seperti salju. Seperti pertama kali mereka bertemu, gadis cantik yang murni itu, menyendiri dari yang lain. Hanya saja, tidak tahu sejak kapan, di matanya, sosoknya ada di dalamnya. Baru saja gadis itu, apakah dia Hihuan Sekte Jin Ping Er? Lu Sueki tiba-tiba bertanya dengan tenang. Ghostly terkejut, diam-diam mengangguk dan berkata, ya. Lu Sueki menatapnya, kilatan tampak melintas di matanya, dia dengan acuh tak acuh berkata, apakah kamu dengan dia selama ini? Hampir tanpa sadar, Ghostly segera menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Suaranya tiba-tiba turun, merasakan sesuatu yang aneh dengan perasaannya, seolah-olah mencoba menjelaskan sesuatu. Tapi kilatan Lu Sueki yang tidak biasa menghilang, seolah-olah ada beban tertentu yang tiba-tiba diangkat dari bahunya, bahkan ekspresinya tampaknya menjadi lebih lembut. Hanya saja, di antara mereka berdua, mereka masih dipisahkan oleh jarak yang jauh, seperti jurang yang dalam. Cahaya bulan seperti air, berlama-lama di jalan yang sunyi ini. Jin Ping Er dan Li Sun yang mengejar figur sudah lama menghilang, di benteng gunung yang besar, sepertinya mereka satu-satunya yang tersisa. Mereka adalah jahat dan baik yang tidak bisa didamaikan tetapi tidak satupun dari mereka memiliki niat untuk bertarung. Dalam cahaya dingin yang dingin, Lu Sueki tiba-tiba berkata, bisakah kamu berjalan bersamaku? Ghostly mendongak, tatapan terkejut di matanya. Berjalan-jalan di jalan terlantar ini, larut malam, cahaya bulan seperti air. Kedua sisi jalan runtuh dan dinding-dinding bobrok, semuanya dalam reruntuhan. Hanya saja ketika angin malam berhembus, tanah asing ini mendaki ribuan mil jauhnya dari kota asal mereka, dalam ketenangan, sepertinya memiliki kelembutan yang lemah. Dua dari mereka berjalan berdampingan tetapi mempertahankan jarak 3 ci. Secara tidak sengaja atau sengaja, mereka juga tampak samar-samar menghindari sesuatu. Tetapi di tengah malam yang suram ini, bagaimana mungkin emosi seseorang tidak terjerat? Aroma yang samar, di angin, tak jelas melayang di samping. Apakah kamu masih ingat, pertandingan pertama kami di kompetisi bela diri 7 cabang King Yun Hill? Lu Sueki tiba-tiba memecah kesunyian, dengan pelan berkata.
Ghostly terdiam, dalam hatinya dia merasa bingung. Lu Sueki dalam kesannya bukanlah seseorang yang banyak bicara, tetapi entah bagaimana malam ini dia tampak agak aneh. Meskipun begitu tapi dia masih mengangguk dan berkata, "Aku ingat, pada saat itu kamu sudah bisa menggunakan Celestial Sword Wield Thunder formula benar, itu benar-benar luar biasa." Lu Sueki menatapnya, dengan samar berkata, "Tapi pertandingan itu, faktanya aku kalah." Ghostly terdiam lalu berkata, "Pada saat itu terlepas dari apakah itu kultivasi atau pelatihan kamu, semua jauh melampaui aku, sebenarnya aku. Itu aku yang telah kalah." Wajah Lu Sueki mengungkapkan jejak kesedihan, dengan ringan berkata, "Sebenarnya pada saat itu aku sudah tahu, pada saat kritis terakhir, kamu sengaja menahan diri. Tetapi aku tidak tahu mengapa aku tidak dapat mengendalikan daya saing aku dan pada saat itu, bagaimanapun caranya, aku tidak dapat mengatakan yang sebenarnya kepada guru dan paman aku yang sangat senang." Ghostly tersenyum dan berkata, "Masalah sepele itu, setelah bertahun-tahun, mengapa kamu masih menyimpannya di hati kamu?" Lu Sueki melihat ke atas, menatap bulan terang di cakrawala, diam-diam tenggelam dalam pikirannya, kecantikannya, di bawah sinar bulan. Seperti bunga yang dengan lembut diletakkan di bawah sinar bulan yang cerah. "Sejak itu, aku mengingatmu di hatiku." Dia lembut, dengan samar berkata. Tubuh Ghostly bergetar, mendongak tiba-tiba, dia tidak bisa membayangkan, dingin seperti es Lu Sueki akan mengatakan kata-kata seperti itu tetapi melihat sosok cantik gadis yang pendiam dan cantik di bawah sinar bulan, itu jelas di depannya. Dalam hatinya, tiba-tiba dia mendapat firasat, seperti musibah yang datang dengan tenang, di jeda diam pihak lain, dia bisa merasakan, dia tidak bisa lagi menghindarinya. Sampai nanti, ketika kita pergi ke Kongsang Mountain Forsaken Abyss, bertarung dengan orang-orang fraksi jahat, berjuang melawan iblis dan roh jahat, kamu mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkanku, aku juga memperlakukanmu dengan baik. Dia berbicara dengan lembut, suaranya melayang dengan jejak surrealis. Ghostly, tidak. Seolah-olah pada saat ini dia sekali lagi berubah menjadi mantan Sang Xiao Fan, masa lalu, satu persatu muncul di depannya. Hanya saja, dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Pada saat itu, kita terjebak dalam situasi tanpa harapan, membuat perjuangan terakhir untuk hidup kita, tetapi aku tidak pernah takut, jika pada saat itu aku akan mati bersama denganmu, aku. Dia berbalik, menghadap pria ini, di matanya, kecemerlangan yang belum pernah terlihat sebelumnya, kelembutan beragam yang belum pernah muncul sebelumnya terkubur jauh di dalam hatinya dan bahkan pipinya disalju seperti kulit, blush merah muda samar, dengan kecantikan yang menawan. "Aku juga mau." Dia mengatakannya perlahan tapi dengan tekad. Adegan malam itu bagus. Angin malam dengan lembut melayang. Dua orang yang saling berhadapan, tiba-tiba terdiam. Hati Ghostly berada dalam kekacauan, ribuan pikiran dan emosi mengalir deras dan cepat ke dalam benaknya, tetapi dalam serakan ombak yang bergolak, sebuah suara sepertinya berteriak keras, "Beiyao." Seketika, ia basah kuyup dari atas ke bawah, membekukan darahnya, membekukan hatinya. Lu Sueki diam-diam menatap pria di depannya ini, melihat setiap perubahan ekspresi wajahnya. Kebingungan awal dan kemudian bingung dan mungkin sedikit panik tapi tiba-tiba lepas, sebuah detasemen yang dia bungkus dengan ketat. Hanya saja kelembutan di matanya, tidak pernah berkurang, masih terus berbicara dengan suara rendah. Sampai kemudian, Liu Bohil, puncak Tongtian, hal-hal terjadi satu demi satu, aku berdiri di samping, menyaksikan tanpa daya ketika kamu perlahan berubah. Sampai akhir, di Tongtian Peak, di bawah Juxian Celestial Sword, setelah wanita Beiyao itu memblokir pedang untukmu, aku tahu, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Ghostly mengepalkan tinjunya, kuku-kuku menggali jauh ke dalam telapak tangannya, dia bernapas dengan susah payah, mengertakkan giginya dengan erat, sehingga detasemennya tidak akan runtuh dalam sekejap. Hanya saja bagaimana dia bisa menghadapi wanita ini secara terpisah? "Mengapa kamu melakukan ini?" Dia diam-diam berkata. Lu Sueki tertawa sedih, matanya berkabut, sosok di bawah cahaya bulan, sunyi dan indah. "Aku tidak menyesal. Sudah 10 tahun,
aku masih memikirkanmu dalam hatiku. Jika itu mungkin, aku lebih baik menyerahkan segalanya dan pergi ke ujung dunia bersamamu, tetapi pada akhirnya itu sudah tidak mungkin. Dia menggigit bibirnya, dengan lembut, perlahan mengulangi, tidak mungkin, tidak mungkin. Lalu, angkat kepalanya. Bibirnya begitu putih, kulit di wajahnya tampak lebih pucat seperti hampir transparan, hanya tatapannya, cerah seperti bulan kesepian yang menggantung tinggi di cakrawala. King Yun Sekte membesarkan aku dan mendidik aku, apalagi yang guru suka pada aku, mencintai aku, mengajar aku, tidak peduli apa yang aku tidak bisa mengkhianati King Yun. Aku memberitahumu hal-hal ini hari ini karena aku ingin kamu tahu niatku, bagaimana aku akan di depanmu, memutuskan 10 tahun angan-anganku. Tangannya yang indah, mencengkeram Tianya dengan erat, seolah-olah dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengucapkan kata-kata itu. Setiap kata, seperti pisau tajam, mendarat di hati Ghostly. Tapi dia tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Intensely, menatap. Pria ini yang pernah terukir begitu dalam di dalam hatinya, hanya berdiri di depannya tetapi seolah-olah dia berada di ujung dunia yang lain. Tianya, terhunus. Busur anggun berkelip-kelip dengan cahaya biru, melewati masa lalu di udara, di depan Ghostly, menebas. Di jalan terlantar, antara dua orang, hanya satu langkah dari Ghostly, keretakan yang dalam muncul. Memisahkan dua orang. Cahaya bulan sepi, malam semakin dalam. Pakaian putihnya seperti salju, berkibar di udara yang tak berangin, seperti peri, di matanya yang cerah, kelembutan dan penderitaan, semuanya hanya jauh di dalam hatinya. Setelah malam ini, jika kita bertemu lagi, kamu dan aku akan menjadi musuh hidup dan mati. Wajah pucatnya tidak memiliki jejak darah, bahkan sosoknya juga mulai bergetar. 10 tahun ini, setiap kali aku memiliki pikiran bodoh, aku akan menari dengan pedangku di belakang bukit, katanya dengan samar. Malam ini, biarkan aku menari untuk yang terakhir kalinya. Zeng. Tianya Celestial Sword membuat tangisan seperti burung phoenix, melonjak ke langit. Gadis dengan pakaian putih seperti salju, terbang, di bawah sinar bulan yang indah dan sepi, seolah-olah peri 9 surga turun ke dunia fana, menari-nari dengan liar. Kilatan pedang yang tidak jelas seperti mimpi, menari dan menghabiskan sisa-sisa perasaan selama ribuan tahun. Tahun-tahun terakhir, perlahan-lahan muncul, tanpa tergesa-gesa berlalu. Siapa yang mendesah pelan, yang matanya dikaburkan? Cahaya pedang seperti salju, hati siapa yang terluka? Dia terobsesi. Dia sendirian menari. Angin bertiup, awan terpisah. Dinding yang runtuh dan bobrok tersebar satu persatu. Batu berguling kemana-mana, debu beterbangan, suara angin berduka. Sosoknya melayang, seperti hanyut dalam angin dan awan di sekitarnya berkumpul bersama, langit kembali gelap. Hanya meninggalkan bayangan yang jelas melayang. Apa yang diam-diam berteriak di dalam hati, apa yang secara spontan berseru di dada? Dia tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Tubuhnya bergetar, mungkin berjalan ke depan. Kaki itu terangkat, di udara, tampak seperti akan melangkahi tanda yang dalam di tanah. Angin bersiul, bayangan seperti es. Pedang seperti air musim gugur, turun dari langit, suara tajam menembus udara tetapi tiba-tiba berhenti, di depan alisnya. Angin yang masih melolong di langit, berangsur-angsur mereda, batu-batu yang berguling-guling, perlahan berhenti, langit kembali terbuka, cahaya bulan mendapatkan kembali kecemerlangannya, cerah dan jernih seperti air. Wajah Lu Sueki yang indah, tepat di depannya, seperti es, hanya di sepasang mata itu, tampaknya masih ada perasaan yang samar, kelembutan seperti air. Mata mereka, keduanya sampai di antara mereka. Bekas luka yang dalam. Dinginnya Tianya Celestial Sword, seolah memancarkan dari ujung pedang di udara, membekukan seluruh tubuh, membangunkannya tiba-tiba dari mimpi yang kabur. Wajahnya, sangat cantik sehingga tidak tampak fana. Kaki Ghostly, berhenti di udara, perlahan. Mundur. Tangan Lu Sueki memegang pedang, perlahan-lahan jatuh ke bawah, sosok orang itu, pada akhirnya masih diam-diam mundur dari tanda yang dalam ini. Lalu dia tersenyum.
Senyum itu tampak seperti bunga bakung yang luar biasa yang dalam kehidupan sebelumnya dan saat ini tumbuh subur di pemandangan malam. Tapi setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan membungkuk, erangan lembut, meludahkan seteguk darah. Tetesan merah gelap, menetes ke pakaian putihnya, seperti bunga berwarna cerah namun jahat. Dia masih tersenyum, pandangan terakhir pada pria itu, berbalik, memegang pedangnya, terbang, berubah menjadi cahaya putih, melesat melewati langit malam, di bawah bulan yang cerah dan tenang, menghilang ke malam yang jauh. Meninggalkan seorang pria sendirian, diam-diam memandang ke jalan di depannya, garis merah yang diwarnai, bekas luka yang dalam. Dalam kegelapan, rubah langit berekor 9, Xiao Bai membawa Xiao Hui, menyaksikan semua yang terjadi di jalan itu di kejauhan. Xiao Hui tampak agak gelisah, bergerak dalam pelukannya. Xiao Bai menepuk kepalanya dengan lembut, meletakkan jari di bibirnya, membuat gerakan diam. Xiao Hui terdiam tapi matanya masih tertuju pada sosok sunyi tuannya, tidak pernah pergi bahkan untuk sesaat. Untuk waktu yang paling lama, Ghostly berdiri di depan tanda yang dalam itu untuk waktu yang sangat lama, dia terus seperti itu, terus berdiri, tidak bergerak. Dan Xiao Bai tampaknya sangat sabar, dalam kegelapan menunggu, saat itu, bahkan Xiao Hui yang gelisah juga diam. Akhirnya tubuh Ghostly bergerak sekali, lalu seolah-olah menggunakan banyak usaha untuk berbalik, menoleh. Melihat dari jauh, wajah pria ini seperti abu mati, sangat tertutup. Tubuh Xiao Hui, lagi-lagi beringsut gelisah. Jauh di depan, Ghostly diam-diam bergumam tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya dengan cukup jelas. Setelah beberapa saat, dia dengan bebas mengangkat kepalanya dan akhirnya dengan tergesa-gesa pergi. Sampai dia pergi jauh, Xiao Bai membawa Xiao Hui keluar, berjalan ke tanda yang dalam ditinggalkan oleh Tianya Celestial Sword Lu Sueki. Dia diam-diam menatap, setelah beberapa saat menghela nafas. Cinta di dunia ini, benar-benar menghancurkan hati seseorang. Kasihan kedua orang itu, luar biasa tapi seperti orang bodoh. Zizi, jeritan terdengar, Xiao Bai kaget, itu Xiao Hui yang tidak setuju. Itu melompat turun dari Xiao Bai, pantatnya duduk di tanah di samping, benci menolak untuk berbicara, meniru gerakan manusia yang marah, kedua tangannya bersilang di depan dadanya, kedua pipinya mengembang, tampak seperti marah dengan marah. Xiao Bai tertawa terlepas dari dirinya sendiri, dengan suara rendah berkata, "Kamu tidak seperti itu yang aku katakan tuanmu bodoh." Xiao Hui mengangguk, "Zizi," seru beberapa kali, matanya berkedip. Meskipun masih memiliki ekspresi marah tetapi ekornya yang panjang, diam-diam berguling, melilit kaki Xiao Bai. Xiao Bai tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berjongkok dan merapikan kepala Xiao Hui, matanya berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa lama, dengan lembut berkata, "Sebenarnya bagaimana kamu tahu, keinginanku dalam 1000 tahun ini adalah untuk menjadi bodoh sekali-sekali juga memiliki orang bodoh yang akan memperlakukan aku dengan baik itu saja." Jika gadis itu benar-benar ingin memutuskan cintanya, pedang itu akan menusuk di masa lalu, aku kira sampai akhir, meskipun dia menggunakan pedang untuk menunjuk pada Ghostly tetapi dalam hatinya, bagaimana dia merindukan Ghostly untuk mengabaikannya segalanya dan melangkah maju. Hanya saja, jika Ghostly melangkahi, dia tidak akan menjadi Ghostly. Dalam hatinya, pada akhirnya masih ada Beiyao. Xiao Bai diam-diam berkata, Xiao Hui sepertinya tidak mengerti, menggaruk kepalanya, tiga mata menatap Xiao Bai. Xiao Bao menatap kosong untuk beberapa saat, tiba-tiba tertawa, keluar dari lamunannya, mengulurkan tangannya dan mengangkat Xiao Hui, tersenyum dan berkata, "Lupakan saja, ini urusan mereka." Simpul-simpul dalam hati mereka akhirnya masih perlu diri mereka untuk dilepaskan. Selain itu, masa depan, siapa yang bisa mengatakannya dengan jelas? Bukankah kamu setuju dengan Xiao Hui? Xiao Bai memegang Xiao Hui di depannya, tersenyum dan bertanya. Ekor Xiao Hui bergoyang di udara, Zizi, memanggil beberapa kali, mengibaskan kepalanya tetapi tidak tahu apakah itu benar-benar mengerti. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.